Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dari channel IDN Project Official bersilaturahim ke tempatnya atau ke studionya Koh Doni Tan yang berada di bilangan wilayah Jakarta Timur. Kita berharap semoga silaturahim ini tidak saja sekarang tapi bisa ke depannya dalam rangka membangun silaturahim dan juga membangun peradaban Islam. Dan kali ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ko Donitan ya, berkaitan dengan masalah kristologi, dan semoga materi yang akan kita hadirkan, kita suguhkan kepada para pemirsa IDN Project Official bisa memberikan pencerahan dan juga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ko Doni, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat Pak. Terima kasih udah disambut, diterima di channel, di tempat studionya Ko Doni. Alhamdulillah. Ya, kita mudah-mudahan bisa panjang ya silaturahimnya. Insya Allah Pak, insya Allah. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang akan kami ajukan nih Ko. Jadi ceritanya mau diinterogasi gitu Pak? Ya. Pembukaan dulu Pak, santai-santai dulu Pak. Langsung ditanya Bapak. Nafsu bener kayaknya Pak. Nggak, ngomong-ngomong gini ya. Alhamdulillah, nih saya kedatangan tamu Pak Nandi ya dan juga Pak Nanto. Nggak, ngomong-ngomong kenapa mukanya bisa mirip banget Pak? KKD Pak ya? Kembar. Satu pabrik. Kembar. Iya. Kembarnya kembar identik. Identik. Masya Allah, pantesan tadi saya dikerjain sama Pak Nandi katanya. Ini siapa katanya? Saya bilang Pak Nanto. Bukan, yang ini yang Pak Nanto katanya. Untung yang satu pakai jenggot, kalau nggak ada jenggotnya saya nggak bisa bedain. Alhamdulillah ya, jadi Pak Nandi dan Pak Nanto ini dari IDN Project Official. IDN Project Official. Ya. Terus kemudian nanti insya Allah juga ada apa namanya? Kita nanti akan ada kajian ya di bulan April ya. Di bulan April. Di masjid apa Pak? Baitul Karim Tanah Abang. Baitul Karim Tanah Abang, insya Allah ya. Mudah-mudahan dilancarin. Nah ceritanya kita siang ini kita ngumpul-ngumpul nih mau bahas tentang kristologi gitu Pak ya. Untuk IDN Project Official. Iya. Nah, terus boleh tahu Pak, Bapak-Bapak ini istilahnya apa, mungkin di bawah yayasan apa atau organisasi apa gitu enggak? Enggak, kita tidak berafiliasi ke organisasi apapun atau partai apapun. Yang jelas semangat kita adalah semangat membersamai umat dan mempersatukan umat. Itu ukhuwah Islamiyah Pak ya? Islamiyah. Insya Allah, ya. Baik, nah kalau gitu silakan Pak, baru mulai Pak. Belum kenal-kenal udah main nanya aja. Udah kayak penyidik aja Pak. Mantan polisi. Mantan Pak ya, mantan penyidik Pak. Mantan penyidik. Oke, silakan Pak. Di Al-Quran itu ada nggak ayat yang membuat Koh Doni itu merasa tersentil gitu, yang menyebabkan Koh Doni itu bisa masuk Islam? Ya artinya bisa istilah kerennya kembali kepada fitrah lah. Waktu awal berarti ya. Waktu awal-awalnya. Kalau tanya ada enggak, banyak Pak. Banyak. Justru saya nggak bisa ngasih cuma satu. Justru karena banyak itu, jadi saya harus menerima semuanya gitu. Karena buat saya ayat-ayat yang dianggap Bapak tadi menyentil saya, itu buat saya pada waktu saya mempelajari awal itu, buat saya itu adalah wakil daripada seluruh kitab gitu. Ya, kalau satu ayat untuk mewakili seluruh ayat di dalam kitab itu kan mungkin masih dipertanyakan. Iya. Tapi kalau ada banyak ayat, bahkan sampai 1000 ayat, apalagi yang mau ditolak gitu loh Pak. Iya. Ya. Oke, Quran kan ayatnya kurang lebih 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat itu ada 1000 ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan Pak. Ya kan? Nah, dari 1000 ayat itu kurang lebih sekitar 80%-nya sudah dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Nah, karena saya orang yang di luar Islam mempelajari Quran, terus kemudian saya tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, dan ternyata sudah cocok dengan sains pada zaman sekarang, berarti saya menganggapnya gimana? Berarti kan ayat ini yang turun 1400 tahun yang lalu, tidak mungkin dikarang oleh seseorang pada zaman itu, yang bahkan dikatakan ummi, ya, kok bisa cocok dengan sains zaman sekarang gitu. Jadi, nggak mungkin kan karangan manusia, berarti ini pasti yang menurunkan adalah yang menciptakan manusia. Betul. Maksud saya gitu. Nah itu yang membuat saya, berarti ini benar-benar berasal dari Tuhan yang menciptakan manusia, alam dan alam semesta gitu. Itu yang menyentil saya Pak. Banyak contohnya, nanti kita bisa bicarain juga. Gitu.
Ya. Selama ini kan saya melihat Kondoni itu kan lebih fokus kepada kristologi ya, tentang sebuah-sebuah yang ditemukan oleh orang-orang Nasrani. Sekarang kenapa alasan Kondoni itu tidak menyerang atau memberikan argumentasi kepada kalangan yang Kristen itu dengan menggunakan Al-Quran, tapi kenapa harus menggunakan Bible? Saya menggunakan Quran, Pak, tapi belakangan. Oh, belakangan. Belakangan. Setelah mereka bisa menerima apa yang saya tunjukkan dari dokumen mereka sendiri gitu. Jadi awal yang saya gunakan adalah dokumen dari mereka sendiri. Setelah mereka bisa menerima argumen saya, baru saya keluarkan Al-Qur'annya, ayat dari Quran. Kadang-kadang tapi juga di pertengahan atau di awal juga saya pakai Quran, dalam arti begini. Yuk kita cari dulu persamaannya antara kita dan mereka, ya, dengan kaum Nasrani, dengan para apologet. Ada persamaan nggak sih antara Nasrani dengan Islam? Pasti ada, gitu kan? Yeah. Karena Quran kan juga banyak mengkritik tentang kitab mereka, mengkritik tentang akidah mereka. Yeah. Jadi pasti ada persamaannya, gitu. Nasrani juga mengadopsi juga dari kitabnya orang Yahudi. Jadi kan pasti antara Yahudi, Nasrani, dan Islam, ini kan pasti ada titik persamaan. Tetapi juga ada perbedaan. Yeah. Nah, pada waktu kita ngomong persamaan, saya bawa ayat Quran. Tetapi giliran sudah kita mendapati perbedaan, baru saya menggunakan dokumen mereka sendiri gitu. Nah, jadi di dalam ilmu yang disebut dengan kristologi, yang buat kami juga sebenarnya itu adalah dakwah tauhid, yaitu dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Itu kita menggunakan dalil-dalil dalam kitab mereka sendiri atau dalam dokumen mereka sendiri, yang mana menentang daripada narasi-narasi orang Nasrani sendiri gitu. Karena apa yang dikatakan oleh teman-teman Kristen atau Nasrani itu sering atau banyak yang tidak sama dengan dokumen mereka sendiri. Jadi mereka memang mencomot-comot ayat gitu, ya, namanya cherry picking, Pak. Cherry picking ayat-ayat dari kitab mereka, kemudian mereka narasikan sesuai dengan doktrin kelompok mereka. Karena kelompoknya kan nggak cuma satu. Ada Trinitarian, ada Unitarian, ada Oneness. Masing-masing mengambil dari ayat dari satu kitab yang sama, tetapi ayatnya itu adalah ayat-ayat pilihan masing-masing kelompok, dan mereka narasikan dengan doktrin mereka. Jadi artinya dalam satu kitab menghasilkan 3 kelompok utama, ya. Berarti kan dari satu kitab ini bisa ditafsirkan secara berbeda-beda. Karena 3 kelompok utama ini sampai sekarang masih eksis gitu. Ya. Ada yang bilang Tuhan itu pribadinya 3 dari satu kitab ini, ada yang bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, juga dari kitab yang sama. Ada yang bilang Yesus itu Bapa itu Yesus, juga dari kitab yang sama. Berarti apa? Berarti di dalam kitab ini kan banyak ayat-ayat yang ambigu. Iya. Kontradiksi juga. Kontradiksi juga. Kalau kontradiksi sama mereka mungkin dianggap bukan kontradiksi kalau sama kalangan mereka ya. Tapi kalau ketuhanannya atau teologinya dari satu kitab ini, ya, satu kitab yang sama menimbulkan 3 kelompok utama yang berbeda. Akidahnya loh Pak ya, ketuhanannya loh maksudnya loh. Interpretasi juga beda. Interpretasinya. Jadi berarti kan kalau gitu gimana? Berarti konsep ketuhanan yang ada di dalam Kristen berarti kan belum final kalau begini. Belum kelar kalau kata orang Tanah Abang ya Pak ya. Betul, belum kelar. Belum kelar. Karena ada 3 akidah yang berbeda. Gitu. Itu penyebabnya apa? Kenapa tuh? Itu penafsiran dari ayat-ayat yang di dalam satu kitab yang ditafsirkan secara berbeda-beda. Jadi memang di dalam kitab ini, kalau dari Perjanjian Lama, ini kan ada 2 bagian utama nih Pak ya. Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Kalau yang di Perjanjian Lama, sebenarnya itu tauhid. Sebenarnya tauhid, monoteis. Karena kitab itu asalnya dari kitabnya orang Yahudi. Yang ini. Kalau ngomong ada peraganya kan enak Pak. Iya, betul. Ini kan. Di sini tauhid sebenarnya. Tetapi yang dari sini kemudian kan diterjemahkan menjadi ini. Nah, ini bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ini ya. Cuman pada waktu ini diterjemahkan, ini mengalami beberapa kali resensi namanya Pak. Beda dengan revisi. Beda, bukan revisi, resensi namanya. Kalau resensi itu apanya? Artinya kan berarti terjemahannya itu
dikritik terjemahannya, dirubah sesuai dengan doktrin mereka. Baru ini menjadi perjanjian lama. Perjanjian lama kemudian ditambah dengan perjanjian barunya punya orang Kristen. Ya, jadi kalau ini punya orang Yahudi, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Setelah diresensi oleh bapak-bapak gereja, ada Origen, Lucian, Hesisius sampai abad ke-4 Masehi. Baru ini ditambahin dengan kitabnya orang Kristen sendiri, yaitu Perjanjian Baru. Kalau yang ini dari Kejadian sampai Maleakhi, ya, yang ini dari Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Ini dijadikan satu, Pak, begini. Ini menjadi ini di Bible. Ya. Kalau ini tadi kan bahasa Yunani nih, dua-duanya nih. Ini bahasa Yunani, ini bahasa Yunani. Setelah diterjemahkan ke bahasa Latin, kemudian diterjemahkan ke bahasa yang lain-lain, Inggris dan sebagainya, sampai ke bahasa Indonesia, jadilah ini. Jadi ini adalah gabungan antara dua kitab ini. Dua kitab ini. Perjanjian lamanya yang berasal dari punya orang Yahudi, yang punya orang Kristen sendiri yang ini. Menjadi ini. Nah, dari satu kitab yang sama ini, bisa ditafsirkan secara berbeda oleh kelompok yang berbeda-beda. Orang yang percaya Tuhan punya 3 pribadi, tapi bisa bermanifest dalam bentuk manusia, disebut dengan kelompok Trinitarian. Kelompok yang mempercayai bahwa Yesus itu bukan Tuhan, disebut kelompok Unitarian. Kelompok yang percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus, yang cuma satu pribadi, bukan 3 pribadi, itu disebut kelompok Oneness. Ya, jadi ada 3 kelompok nih, dari satu kitab yang sama. Tetapi itu pun belum mewakili semua ya. Kalau yang ini punya orang Protestan, Pak. Ya, Protestan ini ada 66 kitab atau buku. Beda dengan Katolik ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab isinya. Kalau yang Katolik ini ada tambahan 7 buku. 7 buku itu atau 7 kitab itu disebut dengan Deuterokanonika. 7 buku itu sama Protestan ditolak. Jadi dari 73 menjadi 66. Oke. Ada lagi, Pak. Banyak ya. Ada nggak Pak Quran begini, Pak? Nggak ada. Hah? Dari 114 surah, yang 10 ditolak gitu sama kelompok lain gitu, ada nggak, Pak? Itu langsung keluar dari Islam itu. Langsung keluar dari Islam gitu kan. Ada lagi yang ini. Sebelum Katolik, ini ada lagi nih, Ortodok. Ortodok juga punya kitab sendiri. Ini 78 kitab. Ada lagi yang Ethiopia nih. Ethiopia, 81 kitab. Jadi ini 81 kitab Ethiopia, 78 Ortodok, Katolik 73, Protestan 66. Ada selisih kan? Iya. Nah, selisihnya itu berarti menurut kanan ini 81, ini 78, berarti ada 3 kitab yang ditolak oleh ini kan? Berarti menurut dia, Ortodok, yang 3 itu bukan firman Tuhan. Gitu kan? Ini 78, ini 73. Beda 5. Ya. Berarti menurut Katolik, yang 5 di sini bukan firman Tuhan. Yang Kristen 66 menolak 7 di sini. Berarti menurut Protestan, yang 7 di Katolik itu bukan firman Tuhan. Nah, jadi, yang disebut dengan konsep firman menjadi manusia, ya, konsep Kristen, firman menjadi manusia, belum kelar. Bener kan? Ya. Karena ada Trinitarian, Unitarian, Oneness. Kemudian konsep yang firman menjadi kitab juga belum kelar. Karena beda-beda nih kitabnya jumlahnya. Ya, jadi konsep ketuhanannya belum final. Gitu, Pak. Yang 3 kelompok itu masih keberadaannya di Indonesia ada? Ada. Oh. Tapi kalau yang Ethiopia saya nggak tahu ya. Kalau yang Protestan banyak, Katolik banyak, Ortodok juga ada. Kalau yang Ethiopia saya nggak tahu ada apa enggak. Itu untuk penulis Perjanjian Baru, itu kan ada Markus, Yohanes. Itu orang itu ketemu sama Yesus atau gimana? Nah, gini. Jadi kalau yang itu kita sebut 4 gospel ya, Pak ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini buat saya saya sebutnya gospel, bukan Injil, Pak. Walaupun mereka di sini menulisnya Injil, ini kan kitab suci Injil. Buat kita orang Islam, kita jangan sebut ini Injil. Karena di Quran menyebut Injil kan kepada siapa, Pak? Kepada Nabi Isa Al-Masih. Kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada berapa Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Di Quran? Cuma satu, single. Ya, Pak ya? Tapi kalau di sini kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Disebut Injil. Bahkan di sini disebutnya apa nih? Ada Bible yang menuliskan Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas.
Injil karangan Yohanes. Mereka menyebut Injil itu silakan, itu hak mereka. Tapi kita tahu, kita orang Islam tahu bahwa di Quran yang disebut Injil itu hanya satu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kapan? Pada zaman itu, ya kan? Jadi itu adalah wahyu. Apakah berbentuk buku seperti ini, Pak, yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Enggak, bukan. Walaupun di dalam Quran surah Maryam ayat 30 dikatakan Nabi Isa berkata bahwa aku adalah hamba Allah dan aku menerima kitab Injil. Dan Nabi Isa itu berkata pada saat dia masih bayi yang ada di gendongan ibunya, Siti Maryam, apakah yang dimaksud kitab Injil yang diterima Nabi Isa itu buku jatuh dari langit begini? Kan enggak. Jadi itu adalah wahyu sebenarnya. Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa, disampaikan untuk Bani Israel pada zaman itu. Terus kalau Nabi Isa-nya sudah nggak ada, wahyunya kemana? Yang ngikut zaman nabinya kan gitu. Apakah Nabi Isa alaihissalam diceritakan pernah menulis kitab Injil, buku seperti ini? Kan tidak. Apakah Hawariun juga pernah diceritakan menulis kitab Injil? Kan tidak juga. Jadi yang disebut dengan Bible-nya orang Kristen, atau lebih spesifiknya lagi yang 4 gospel tadi, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah itu Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Bukan. Alhamdulillah kan? Berarti kita jangan sebut kitabnya mereka nih Injil. Kita sebutnya ini Bible aja, ya. Baik yang perjanjian baru aja maupun yang ada perjanjian lamanya. Kita sebut ini Bible. Kalau yang khusus 4 gospel tadi, kita sebutnya gospel. Ini mohon maaf, saya jawabnya agak ke belakang nih. Tapi kalau Bapak tadi menanyakan ada Markus, Matius, apakah pernah ketemu? Ini menurut kalangan atau ahli-ahli perjanjian baru sendiri ya Pak ya. Bahwa yang disebut dengan 4 gospel itu adalah anonim. Anonim artinya tidak ada nama penulis, ya kan? Tidak ada di dalam kitab-kitab itu menulis aku bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu kan nggak ada. Beda dengan surat-surat yang Paulus. Surat-surat Paulus ada 13. Di dalam surat-surat itu Paulus menuliskan aku Paulus Rasul Yesus. Menulis surat ini untuk untuk jemaat di Roma misalnya, atau jemaat di Galatia, itu ada gaya seperti itu. Di sini nggak ada tulisan aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas atau Yohanes, nggak ada. Jadi 4 gospel itu adalah anonim, tanpa nama. Dari mana ada nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu semua berawal atau berasal dari bapak-bapak gereja di abad kedua, Pak. Jadi bukan muridnya Yesus ya? Sebentar. Jadi itu nama-nama diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Pertama oleh Santo Papias, tahun 135 Masehi. Kedua oleh Santo Irenaeus, tahun 185 Masehi. Nah, menurut ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang, nama-nama yang sudah diatributkan itu menandakan bahwa yang menulis itu bukan orang-orang saksi mata langsung. Pertama. Bukan juga orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi artinya apa? Orang-orang ini bukan murid-murid Yesus, bukan orang-orang yang pernah ketemu Yesus, bukan orang-orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus, atau boleh dibilang bukan orang yang pernah ngopi bareng Yesus gitu loh, Pak. Ibaratnya gitu lah. Ya, bukan orang-orang yang pernah ketemu Yesus. Sedangkan Yesus sendiri berbahasa apa? Aramaik. Ya. Di kawasan Palestina pada saat itu kan memang boleh dikatakan multi language lah. Tetapi Yesus itu kan orang dari bangsa Israel. Ya. Ibunya dari keturunan Lewi atau Harun, ayah angkatnya atau yang disebut dengan Yusuf itu kan disebut keturunan Yehuda, itu kan mereka berbangsa Israel yang berbahasa Ibrani dan Aramaik. Ibrani dipakai untuk bahasa ibadah, Aramaik dipakai untuk bahasa sehari-hari gitu. Oke. Nah, bagaimana ceritanya Yesus yang berbahasa Aramaik, terus kemudian ada orang-orang yang kenal dengan dia bisa menulis dalam bahasa Yunani gitu. Itu kan juga udah janggal. Terus tanya lagi, kapan 4 gospel itu ditulis kira-kira? 4 gospel itu ditulis kira-kira sesaat sebelum bait suci yang kedua itu dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi, kira-kira tahun 70 Masehi, Pak. Berarti antara tahun 65 sampai 70. Ambil aja 5 tahun lah sebelumnya. Kira-kira 10 tahun kemudian, baru gospelnya Matius dan Lukas itu menyadur dari gospel Markus. Dua gospel ini menyadur dari Markus, kemudian mereka menambah-nambahkan dengan sumber mereka sendiri yang disebut dengan sumber M atau Matius, sumber L untuk Lukas,
ada satu lagi sumber namanya Q. Q itu dari kata quell dalam bahasa Jerman, artinya kabar berita yang beredar di masyarakat gitu. Bisa juga gosip dong berarti ya. Gosip apa gimana ya, Pak? Jadi kalau Gitu kan. bisa jadi yang 4 gospel itu ya artinya berasal dari kabar berita yang beredar di masyarakat. Kita bisa nanya ini gospel apa gosip gitu. Iya, gitu ya. Nah, tadi Markus, Matius, Lukas. Yang Yohanes ini ditulis kira-kira tahun 95 Masehi, akhir abad pertama. Nah, yang Yohanes ini juga istilahnya gini. Kalau yang di Markus, Matius, Lukas, karena Matius dan Lukas menyadur dari Markus, maka kan ceritanya hampir sama semua. Ya. Bedanya cuman kalau yang di Matius dan Lukas itu ada silsilahnya Yesus. Kalau di Markus nggak ada. Ya. Selain itu ada tambahan cerita-cerita sedikit lah. Kalau yang Yohanes, kalau yang 3 ini cerita sama, maka disebut sebagai gospel sinoptik. Gitu. Ya. Kalau yang Yohanes ceritanya sama sekali berbeda dengan ini, tapi walaupun kejadiannya sama, tetapi diceritakan secara gaya yang berbeda. Jadi gaya penulisnya jauh berbeda dengan yang ada di Markus. Ya. Dia menulis sendiri. Nah, yang Yohanes ini ditulis itu kira-kira 95 Masehi, ditulis untuk melawan kelompok Kristen yang lain. Gitu. Ada kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Gitu. Namanya kelompok Kristen Basilidean, Pak, namanya. Itu tumbuh subur kira-kira di akhir abad pertama sampai abad kedua, yang malah tumbuh suburnya di Mesir. Nama kelompoknya Basilidean. Mereka menganggap penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Oh, bukan Judas ya? Bukan. Jadi kalau yang di 3 gospel diceritakan yang membantu Yesus membawa salib atau memanggul salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota itu adalah orang yang bernama Simon dari Kirene. Di 3 gospel ini disebutkan. Tetapi yang di Yohanes tidak disebutkan. Kenapa? Karena memang ini untuk menyangkal orang-orang Kristen yang Basilidian itu gitu. Karena orang Basilidian itu percaya yang disalib adalah Simon orang Kirene, bukan Yesus. Dokumennya ada di sini, Pak. Ya. Jadi kalau tadi Bapak nanya apakah Markus itu pernah ketemu Yesus? Boro-boro gitu, Pak. Iya. Gitu. Tapi pendapat yang paling kuat yang mana tuh? Dari 3 gospel tadi sama Yohanes, pendapat yang paling kuat itu yang mana sebetulnya? Pendapat yang paling kuat? Yang paling kuat. Maksudnya yang disalib itu kan tadi Simon kan tadi. Nah, kan sebenarnya kan Yohanes kan menyangkal. Jadi di kalangan Kristen sendiri. Bukan yang disalib, Pak. Jadi gini, kalau yang 3 gospel sinoptik mengatakan bahwa yang disalib dan Yohanes, 4-empatnya menyatakan yang disalib Yesus. Ini ada kelompok lain yang percaya yang disalib bukan Yesus, namanya Simon orang Kirene. Bedanya cuman yang di 3 sinoptik ini menerangkan bahwa yang membantu memanggul salib adalah Simon orang Kirene. Cuman yang di Yohanes nggak ada gitu. Tapi 4-empatnya menyatakan yang disalib adalah Yesus. Gitu. Kalau mau ditanya yang mana yang paling kuat, ya berarti kalau begini bisa dikatakan yang Markus, karena Markus yang pertama kali ditulis duluan dan dia disadur oleh Matius dan Lukas. Kalau yang Yohanes ini kan sudah istilahnya apa ya? Jauh gitu, udah akhir abad pertama gitu. Cuman memang gaya bahasanya jauh berbeda. Dan kalau yang di Yohanes ini lebih banyak filosofinya, lebih banyak apa ya namanya teologisnya gitu loh. Kalau yang di 3 gospel sinoptik ini lebih banyak historinya atau bibliografinya lah gitu. Autobiografinya Yesus lah gitu. Kalau yang di Yohanes banyak kalimat-kalimat yang menggunakan apa namanya teologis gitu lah, sifatnya teologis gitu, Pak. Gitu ya. Oke, selama dakwah ini kristologi ini ada nggak tantangan atau ancaman yang Koh Dodi alamin? Ancaman ada aja. Ada aja. Bentuknya kayak gimana tuh? Ya, yang lewat medsos gitu atau lewat WhatsApp gitu ada. Tapi kalau yang langsung datang ngancem belum ada sih. Mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan. Ya, kita sih lillahi ta'ala aja. Kan kita nggak boleh diam aja kalau bukan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri kalau kita kan. Itu kisah berarti ya. Kok bicara tentang tadi kan minggu masalah Paulus ya, Rasul Paulus. Itu kan saya sering bertanya beberapa pertanyaan dengan beberapa orang Kristen ya. Siapa sih kapan Yesus itu ketemu sama Paulus sehingga Yesus itu mengangkat Paulus sebagai rasul. Sementara di Bibel itu sebenarnya ada gak sih saksi bahwa Yesus itu pernah ketemu sama Paulus terus mengangkat Paulus sebagai rasul. Ini kan suatu yang paling penting kan.
mungkin tidak bisa tidak ada atau diabadikan dalam Bible sendiri. Itu gimana tuh? Itu narasinya salah. Secara fisik Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Cuman memang ada diceritakan bahwa Paulus dalam suatu perjalanan ke kota Damsyik, di tengah perjalanan Paulus dan teman-temannya melihat sinar dan mendengar suara. Ya. Ada kalimatnya. Pertama Paulus bertanya, siapakah kau Tuhan? Ya. Ya, baru lihat sinar udah langsung nanya Tuhan gitu, langsung sebutnya Tuhan. Tahu dari mana deh? Tahu dari mana? Terus di situ ada kalimat katanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Oke. Nah dari situ, itu pun masih ada kontradiksi ya Pak ya. Karena ada di Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 26 apa 22 saya lupa. Itu ada kontradiksi yang cukup menggelitik. Kalau yang di Kisah Para Rasul 9 itu dikatakan, nanti ada yang disebutnya, yang melihat cahaya dan mendengar suaranya Paulus. Temannya tidak mendengar suara. Nanti ada lagi yang Paulus dan teman-temannya terjatuh. Ada lagi yang bilang cuman Paulus yang teman-temannya aja yang terjatuh. Hal-hal seperti itulah dari dua kisah ini tidak sama persis gitu. Berarti kan udah kontroversi kan. Kontradiksi juga. Kontradiksi juga dan kontroversi gitu. Terus tidak pernah ketemu langsung dengan Yesus. Kalau cuman digambarkan melihat cahaya dianggap bertemu Yesus ya berarti kan itu kan klaim sepihak. Betul. Terus tidak ada cerita Yesus yang mengangkat Paulus menjadi rasul. Yang mengangkat Paulus menjadi rasul itu dirinya sendiri gitu. Tetapi istilah rasul itu di dalam Kristen itu berbeda dengan istilah rasul di Islam, Pak. Kalau kita rasul kan kita paham bahwa itu adalah istilahnya nabi yang menerima risalah dari Allah SWT. Tapi kalau di Kristen rasul itu hanya dianggap sebagai pengikut Yesus gitu. Jadi beda istilahnya. Oke. Setelah itu Paulus kan dianggap kan menulis surat-surat dia kan. Nah, ini agak nyambung dengan pertanyaan sebelumnya yang tadi yang gospel. Gospel Markus kan ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. Surat-surat Paulus itu sudah ditulis dari kira-kira tahun 48 Masehi sampai tahun 65 atau 67 Masehi. Jadi dari 48 sampai 67 berarti kira-kira kan 15 tahun. Selama 15 tahun itu sudah ada surat-surat Paulus. Baru setelah itu baru ada surat-surat yang gospel. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Di surat-surat Paulus, ada 13 surat ini. Ini sudah ada yang namanya ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Untuk orang-orang non-Yahudi, hukum Taurat sudah dibatalkan. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Untuk orang Yahudi, hukum Taurat tetap harus dijalankan. Tapi untuk orang non-Yahudi, hukum Taurat tidak berlaku. Jadi kalau untuk orang Yahudi, ya tetap harus sunat, nggak boleh makan babi. Kalau untuk orang non-Yahudi, tidak perlu sunat dan boleh makan babi. Walaupun tidak ada tulisan babi boleh dimakan, tapi ada tulisan semua makanan halal. Gitu ya. Termasuk babi. Berarti ini kan sudah ada perpecahan nih. Sudah ada perpecahan antara ajaran yang Yahudi yang tetap harus hidup di bawah hukum Taurat, sama non-Yahudi yang mau menjadi pengikut, dianggapnya pengikut Yesus, tapi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Ini ajaran Paulus nih. Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang disebut dengan dosa waris. Artinya orang yang lahir, setiap bayi yang lahir itu sudah membawa dosa waris. Dosa waris dari mana? Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa gitu. Itu yang tidak kita temui di dalam ajaran Yesus dalam 4 gospel. Itu yang berbeda. Yang pertama. Yang kedua, dari 13 surat Paulus, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru, yang dianggap benar-benar tulisan Paulus cuma 7. Ya, sisanya yang 6 bukan tulisan Paulus asli, tapi orang yang menulis mengatasnamakan Paulus. Yang menulis adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus, gitu ya. Jadi di dalam surat-surat yang dianggap surat-surat Paulus itu, mereka sudah ada ajaran seperti itu, dan Paulus atau yang menulis itu tidak pernah menyebut-nyebut ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes, nggak pernah disebut-sebut dalam suratnya Paulus gitu. Padahal ini surat-surat ya karena memang ditulis duluan ya. Jadi kan tidak tahu ada tulisan-tulisan yang disebut dengan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Maka itu kita kan bisa bertanya, kalau begitu tulisan-tulisan yang ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu terpengaruh oleh tulisan Paulus atau tulisan Paulus yang terpengaruh oleh tulisan
gospel. Udah jelas karena Paulus ditulis duluan, berarti tulisan-tulisannya di 4 gospel ini kan yang terpengaruh oleh tulisan Paulus. Karena Paulus tidak pernah nyebut-nyebut 4 gospel itu. Tidak pernah menyebut kejadian apa yang ada di gospel itu gitu. Ya. Ini sudah merupakan sebuah indikasi adanya apa? Adanya sebuah penulisan biografi Yesus tapi yang sudah terpengaruh oleh tulisan orang yang sudah mempunyai ajaran baru gitu. Sampai gitu, Pak ya. Nah, terus apa namanya? Dari narasi-narasi yang ada di dalam 4 gospel itu ternyata juga tidak murni tulisan si penulis gitu, Pak. Jadi orang zaman dulu itu memang sudah terbiasa ada yang namanya teknik penulisan menggunakan istilah mimesis gitu, Pak. Pernah dengar nggak, Pak? Ya, pernah. Mimesis. Contoh, yang Markus dari 4 gospel itu, Pak ya, yang Markus itu dia menggunakan mimesis untuk menyadur tulisan siapa? Tulisan penulis yang 7 atau 8 abad sebelumnya. Namanya Homer. 7-8 abad sebelum Masehi. Ini, Pak, namanya Homer. Homer ini yang menulis epik-epik tentang apa namanya? Odysseus apa Dionysus gitu. Iya benar Odysseus. Bahasa Yunani itu ya? Iya, tulisan-tulisan dari Yunani. Homer itu kan tulisan-tulisan dalam bahasa Yunani. Ini loh Pak, pernah dengar cerita itu loh, yang kota Troy. Oh iya, Troy. Trojan lah gitu ya. Itu kan tulisannya Homer. Di dalam kisah perang Troy itu ada satu tokoh yang namanya Odyssey atau Odysseus gitu. Odysseus itu adalah seorang raja dari negeri Iliad yang membantu teman-temannya menghancurkan kota Troy. Ada salah satunya tokoh Achilles, pernah dengar kan? Dulu kan ada film tuh yang Brad Pitt yang main tuh. Jadi Achilles kan. Tokoh Odysseus ini setelah perang, setelah kota Trojan atau Troy itu hancur, dia akan kembali ke negerinya. Tetapi kembalinya membutuhkan waktu 10 tahun gitu. Nah, kisah-kisah Odysseus di dalam perjalanan pulang kembali ke negerinya ini itu yang banyak diadopsi oleh Markus. Nih, makanya jadi Gospel Mark dari epics dari tulisan-tulisan Homer. Iya. Padahal jarak waktunya udah terlalu jauh ya. 700 tahun, Pak, bedanya. Jadi yang disebut dengan mimesis itu adalah apa? Narasinya sama, mirip narasinya. Cuman tokoh-tokohnya diganti. Yang misalnya di sini Odysseus, di sini jadi Yesus. Misalnya di sini nama siapa orang siapa, di sini jadi Petrus misalnya. Kejadiannya mirip, narasinya sama, cuma nama-nama tokoh dan nama tempat yang berubah. Gitu. Itu namanya disebut dengan teknik mimesis namanya. Itu Markus. Markus kan disadur oleh Matius dan Lukas. Berarti kan Matius dan Lukas otomatis kan juga secara tidak langsung juga menyadur kisah yang dari Homer. Nanti ada lagi yang Yohanes juga menyadur dari tulisan-tulisan Euripides tentang Dionysus, anak Zeus. Coba sebelum datang nih bukunya nih. Itu kata-katanya udah bikin jelimet itu. Jadi gimana? Jadi tulisan-tulisan gospel ya sangat diragukan bahwa itu adalah firman Tuhan atau Injil yang dimaksud di Quran yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam gitu. Begitu keadaannya. Jadi kalau di sini dibilang Yesus disalib dan segala macam, ya namanya orang nulis ya kan hak dia nulis. Tetapi kan orang lain juga punya hak untuk menyanggah. Untuk menilai. Yang dikatakan di sini Yesus disalib, disanggah di Quran. Wama solabuhu kan, tidak disalib kan. Wama kotaluhu, wama solabuhu, tidak dibunuh, tidak disalib. Itu adalah yang dianggap sebagai klaim firman Allah. Menyanggah apa yang ada di sini. Ya kan ini punya hak, ini juga punya hak. Tinggal kita uji aja. Pembuktian aja. Benar gitu. Nah kalau ternyata kisah yang di sini menyadur dari sini, bagaimana dong? Saya masih penasaran nih, bagaimana sikap orang-orang Yahudi ya, ketika kitab mereka tuh PL Perjanjian Lama itu digabung di Perjanjian Baru. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sikap orang-orang Yahudi ketika Paulus itu membatalkan kitab Taurat ketika Yesus disalib. Itu sikap orang Yahudi gimana nih terhadap Paulus dan terhadap Kristen? Ya, kalau namanya sikap mereka ya pasti marah lah. Makanya kan mereka kan juga menolak Yesus sebagai Mesias.
perpecahannya ini kan sebenarnya kan hanya karena apa? Karena orang Kristen mengakui atau mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab tanah. Di sini kan ada konsep Mesias yang akan datang nih. Ya. Orang Kristen mengakui atau mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di sini. Orang Yahudi bilang di dalam kitab ini Mesias itu bukan Yesus gitu. Nah, sekarang yang punya kitab ini kan orang-orang Yahudi. Betul. Sedangkan orang-orang Kristen yang klaim, ya walaupun awalnya mereka orang Yahudi, tapi kan mereka istilahnya juga gimana ya? Mana yang lebih punya otoritas gitu untuk menafsirkan ini gitu. Itu orang Yahudi. Oke, sekarang kalau orang Yahudi awal yang mengklaim bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di sini, itu banyak sekali bantahan dari orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Karena di sini juga ayatnya banyak sekali yang mengatakan apa? Bahwa Mesias yang dijanjikan itu pertama harus keturunan Daud melalui jalur putranya Salomo atau Sulaiman. Ya, pertama. Yang kedua, Mesias yang dijanjikan itu manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Tidak ada konsep di sini Tuhan bisa jadi manusia gitu, atau Tuhan bisa jadi anak manusia gitu. Kemudian Mesias yang dijanjikan itu datangnya nanti kalau di dunia ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata untuk perang gitu. Nah, waktu Yesus turun masih ada perang kan, sampai sekarang juga masih ada perang. Dan orang Yahudi juga bilang Mesias yang akan datang itu akan turun ketika semua manusia di bumi itu sudah mengenal Hashem. Hashem itu Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, dari 4 kriteria ini kan sudah berbeda dengan kriteria yang Yesus gitu. Satu lagi menurut Yahudi, bahwa Mesias yang akan datang ini adalah bukan orang yang datang menyelesaikan misi, istilahnya mati, bangkit lagi, terus pergi, terus nanti datang lagi gitu. Bukan begitu konsepnya. Datang cuma sekali gitu, bukan pulang pergi, bukan PP gitu. Ya. Minimal 5 hal ini yang dibantah oleh Yahudi pemilik tanah ini, yang mana mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Itu. Nah, orang Kristen mengklaim bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan karena apa? Dia adalah domba Allah. Domba Allah yang akan menghapus seluruh dosa manusia. Nah, ini kan adalah bisa dikatakan paham yang baru gitu. Jadi menurut orang Kristen, manusia yang sudah berdosa ini tidak bisa selamat kecuali dengan tumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Ya, itu konsep Kristen kan. Di kitabnya ini atau di tradisi Yahudi, ada nggak tradisi korban dengan darah? Ada, tapi dengan darah hewan. Bukan manusia. Tidak ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia. Yang punya konsep penebusan dosa dengan darah manusia itu orang-orang penganut pagan. Penyembah berhala. Kalau yang Yahudi, mereka menganggap bahwa yang namanya penebusan dosa dengan darah hewan itu memang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, malah untuk dosa yang tidak disengaja. Nah, ya. Kalau mereka punya duit, mereka bisa menggunakan lembu atau sapi. Kalau duitnya pas-pasan bisa dengan kambing atau domba. Kalau istilah kita mungkin dam kali ya. Dam tuh. Atau kurban juga. Ya kurban. Kalau duitnya kurang lagi bisa dengan burung tekukur. Kalau nggak punya duit bisa dengan tepung terigu. Ya. Jadi ada tingkatannya nih. Ada level-levelnya. Level-levelnya nggak mesti harus lembu atau sapi gitu. Tapi di antara ini ada nggak darah manusia? Nggak ada. Semuanya dengan hewan gitu. Bahkan kalau untuk orang-orang yang jauh dari bait suci, karena mereka tidak bisa datang untuk membawa hewan untuk dikorbankan, yang dari jauh ini, mereka cukup berdoa dan bertobat. Sama dengan Islam sebetulnya. Kurang lebih sama dengan Islam. Tidak ada konsep harus ada orang yang mati digantung menebus dosa manusia itu gitu. Di dalam tanah ini, ada ajaran yang mengatakan begini. Seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Dan juga di sini juga dilarang untuk mengorbankan manusia gitu. Kepada dewa-dewa gitu. Jadi tidak ada yang namanya pengorbanan manusia. Kalau mau selamat bagaimana? Bertobat. Caranya gimana? Basuhlah. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Itu di Yesaya 1 ayat 16-18.
berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Mirip nggak sama Islam, Pak? Iya. Mirip. Baiklah, mari kita berperkara. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Kalau sudah merah seperti kirmizi, bisa putih seperti salju, artinya perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib? Nggak perlu. Nggak perlu. Cukup dengan bertobat. Cukup dengan bertobat. Nah, itu di perjanjian lama. Ya. Tetapi ketika masuk dalam perjanjian baru, kamu nggak akan selamat kalau kamu nggak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu. Nah, itu ajaran siapa? Ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Gitu. Nah, itu adalah ajaran Paulus. Karena Paulus yang mengajarkan konsep dosa waris. Sedangkan Yesus, perkataan-perkataan Yesus yang masih ada di dalam 4 gospel itu, mengatakan apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga atau kerajaan Allah gitu. Jadi konsep yang di sini bertobat, Yesus juga di sini bilang kalau kamu nggak bertobat, kamu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Mirip kan berarti? Tetapi ketika masuk ke dalam ajaran Paulus, kamu nggak akan selamat kalau kamu nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kamu. Beda. Ironisnya orang Kristen lebih mempercayai ucapan Paulus dibanding ucapan Yesus. Nah, jadi sementara kalau mereka mengklaim mencintai Yesus gitu ya. Iya. Jadi kalau ada orang Kristen bilang kami pengikut Yesus, yang diikutin yang mana gitu. Iya. Nah, sunat enggak, puasa enggak, makan babi iya. Yesus nggak makan babi kan. Terus kemudian Yesus doanya sujud. Ya kan? Ada kisahnya ada di sini waktu di Taman Getsemani itu. Yesus doanya sujud. Oke lah, mungkin masih ada Kristen ortodoks yang doanya sujud. Tapi mayoritas apa sujud? Enggak. Terus Yesus mati di kafani. Nah, Kristen mati matuk peti. Kayak jas pula kan. Jadi kalau dibilang mengikuti Yesus, yang diikuti Yesus yang mana? Tapi kalau menyembah Yesus, nah mereka menyembah Yesus. Kalau dibilang mereka pengikut siapa? Boleh dikatakan mereka adalah pengikut ajaran Paulus atau gereja. Gitu. Nah, kalau kita pelajarin lebih detail lagi, lebih masuk dalam lagi, yang dikatakan oleh Paulus di dalam tulisan surat-suratnya, kalau kita baca di dalam Bible yang sekarang, itu pun ada semacam perubahan-perubahan makna. Apa yang dimaksud oleh Paulus tidak sama dengan apa yang diterjemahkan. Itu pun masih terjadi begitu. Jadi Yesus dalam tanda kutip diperkosa ajarannya oleh Paulus, ajarannya Paulus dalam tanda kutip diperkosa lagi sama gereja. Campur aduk lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kan mengenai terminologi ini mungkin agak luas ya bahasanya ya. Kalau Paulus menyebut Yesus sebagai kurios dalam bahasa Yunaninya, dan Paulus tidak menyamakan Yesus dengan Theos. Theos ini Tuhan yang Maha Kuasa. Kurios ini bisa Tuhan atau junjungan. Paulus menyebut Yesus selalu dengan kurios. Paulus tidak pernah menyebut Yesus dengan Theos. Tetapi terjemahan ini, ya terjemahan yang bahasa Indonesia nih, yang LAI, itu bisa semacam kayak seolah-olah tuh menggunakan koma atau tanda baca, koma dan titik, bisa menjadi seolah-olah Yesus itu disebut sebagai Theos. Bisa begitu. Padahal kalau kita lihat teks aslinya, yang tidak punya tanda baca, tidak punya koma, tidak punya titik, dan kemudian melihat dari gaya bahasanya Paulus, yang di ayat-ayat yang lain, dan juga kemudian melihat daripada terminologinya Paulus, seharusnya Yesus itu tidak pernah disebut sebagai Theos. Tetapi di terjemahan yang sudah menjadi kitab yang seperti ini, seolah-olah Paulus menganggap Yesus sebagai Theos. Gitu. Itu bahasanya udah yang ke dalam-dalam tuh Pak. Menjelimet lagi nanti. Udah ngejelimet. Ini aja udah semi dalam ini sebenarnya. Oke, saya tanya pertanyaan lain ya. Boleh. Ko Doni kenapa lebih tertarik debat dengan pendeta itu dalam teks Bible ini dibanding masalah teologi? Itu alasannya kenapa tuh? Oke, gini. Kita tahu lah ya, dai-dai kita, mubalik kita, debater Muslim kita, memang sering berdebat dengan teman-teman Kristen mengenai masalah teologi.
Kalau masalah teologi atau akidah itu kan menurut kami pada ujung-ujungnya nih, ujung-ujungnya. Kalau bahasa Tanah Abangnya kan at the end of the day gitu, Pak. Ya kan? Ujung-ujungnya kan lakum dinukum waliyadin. Iya, betul. Betul, Pak? Iya. Mereka mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan kan itu hak mereka yang dilindungi oleh negara. Negara melindungi hak setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Iya. Jadi kalau kita meributkan Yesus itu Tuhan atau bukan, buat saya kalau ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin, nah poinnya apa gitu. Ya. Oke lah, kalau kita misalnya bisa meyakinkan seseorang, terus kemudian dia percaya dengan argumen kita mengenai teologi, oke, misalnya dia mau masuk Islam, alhamdulillah. Tapi kalau sudah seorang pendeta, kita ajak debat teologi, apa ujungnya, Pak? Iya. Betul. Ya kan? Ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Paling-paling hanya kita berharap jemaatnya dia yang menonton debat kita. Ya, betul. Istilahnya dia bisa mengambil atau memilih pendapat mana yang masuk akal. Apakah dia tetap mau ikut pendapat pendetanya atau mau ikut pendapat saya. Ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau saya bisa membuktikan kitab mereka ini ada kejanggalan, ada kesalahan, ada kontradiksi, ada ayat yang tidak asli, ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, bahkan ada ayat pinjaman, pinjam Pak, nggak dibalik-balikin ya. Dan pendeta itu bisa mengakui ya berdasarkan apa namanya akademis atau apalah literatur lah. Nah, kita tinggal lihat jemaat pendetanya aja ngakuin ini bukan kitab suci mereka gitu. Ya. Ya. Seperti masalah ke ayat Yohanes itu yang masalah Trinitas 1 Yohanes 5:7. Nah, itu kan jemaat tinggal menilai sendiri, loh. Iya. Berarti selama ini saya mengikuti ayat yang tidak asli gitu kan? Iya, iya. Nah, gitu aja. Itu kita kembalikan lagi pada para penonton. Mau dia berpikir dengan logika yang logis atau enggak gitu. Kan kita tujuannya hanya menyampaikan aja. Menyampaikan dan kita juga mengajak mereka berpikir. Gitu. Kalau pendeta kan hanya tempat untuk kita menyampaikan. Yang menilai kan nanti yang nonton. Ya. Gitu. Gitu ya Pak ya kira-kira ya. Jadi kenapa saya memang tidak mengarah ke arah teologis ya itu. Lah buat apa kalau nanti ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin? Kita cuman buang-buang waktu aja, buang-buang air liur gitu istilahnya. Tapi kalau saya bisa buktikan, nih Bible kamu tuh aslinya bukan dari Kristen loh, tapi aslinya itu dari sini nih. Nah, Yahudi. Dari sini menjadi ini nih. Di sini ada yang dirubah-rubah nih. Supaya apa? Supaya kelihatan seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Ya. Nanti saya bisa buktikan dengan penggunaan ayat-ayat lain di ayat-ayat di penggunaan kata-kata tertentu di ayat-ayat yang lain, saya bisa buktikan. Nah, terus yang kira-kira dianggap di sini sebagai penggenapan daripada ini, itu ternyata memang hanya sebagai kutipan-kutipan gitu lah. Mereka klaim itu sebagai penggenapan, tetapi itu sebenarnya mengutip ayat-ayat yang ada di sini dengan doktrin mereka gitu. Ya, disesuaikan. Ada berapa kira-kira Pak ayat yang dikutip di sini Pak dari sini? Hampir 1000. Kalau kita aja satu ayat dalam Quran aja udah ketahuan tuh. Ada satu alif hilangan itu di Quran udah heboh itu seluruh dunia Islam. Itu kan perubahan dalam harkat misalnya kan. Iya. Kalau ini hampir 1000 ayat dikutip dari sini. Ada yang plek persis sama kalimatnya, ada yang tidak persis sama plek tapi sama konsepnya atau konteksnya. Gitu. Hampir 1000 ayat. Kalau begitu, ini kitab suci atau kitab kutip gitu. Istilahnya. Kan mereka klaim bahwa ini adalah yang menulis adalah diilhami oleh Roh Kudus. Nah, kalau hampir 1000 ayat diambil dari sini, ini diilhami Roh Kudus apa diilhami sama ini gitu. Kira-kira gitu. Oke kok, ini tadi pertanyaannya kan apa? Penjelasannya berat ya isinya. Ini kita turunin tensinya sedikit nih. Pertanyaan yang iya nih, saya harus minum juga nih. Yang ringan-ringan. Pernah nggak minum sih Pak? Ini udah minum sih. Ini kok almarhum Ustadz Insan Mokoginta rahimahullah ya. Itu kan dulu punya mimpi besar untuk membuat semacam pusat pelatihan para dai kristologi lah. Jadi kan sekarang ini kan banyak dai-dai kristologi, dai-dai muslim itu yang kurang pemahaman tentang basic kristologi. Nah, kira-kira Dondi ini ada mimpi besar kan untuk itu? Ada, yayasan kami ada juga
rencana untuk membuat pondok pesantren dan juga kampus kristologi juga ada, Pak. Ada. Kalau yang pondok pesantren di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, kalau yang kampus kristologi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Udah berjalan itu? Apa gimana? Pembelian tanahnya sudah. Oh. Nah, pembangunan yang belum. Kalau yang di Jombang, Jawa Timur itu sekarang kita baru menyelesaikan pembangunan masjid. Untuk yang Gunung Kidul kita sudah menyelesaikan pembelian tanahnya, tapi belum mulai pembangunan gedungnya. Gitu, Pak. Tapi ada. Kita nanti akan insya Allah akan membangun kampus kristologi gitu. Ya, khusus para dai atau ini aja, apa yang minat aja, bagaimana? Ada yang khusus para dai, juga ada yang dibuka untuk yang lain. Yang umum kita kerjasama dengan sekolah tinggi Islam yang lain gitu. Gitu. Ya, karena memang penting ya, Bapak. Iya. Memberikan programnya apa aja sih kok yang udah berjalan dan yang akan berjalan tuh apa program? Yang sekarang di sini. Ya. Kalau yang kita jalan ini ya, kalau untuk pembinaan mualaf, kita ya membina para mualaf ya, orang-orang yang baru masuk Islam itu. Contohnya, orang yang baru masuk Islam, kita syahadatkan, terus kita bina. Sebelumnya kita, kalau yang untuk yang ikhwan, kalau yang belum sunat, kita kirim ustadz untuk sunat di rumah dia. Ya, jadi kalau misalnya mereka nggak punya dana atau malu, ya sudah dewasa, kita kirim ustadz untuk sunat di rumah, di tempat. Nah, itu kita yang bayar ustadznya. Si mualaf tidak perlu bayar apapun. Setelah itu kita juga kirim guru untuk ngaji gratis, Pak. Ya, mulai dari belajar fikih, belajar sholat, sampai belajar iqra, semuanya kita sediakan dalam tempo kira-kira 3 bulan lah gitu. Itu yang kita lakukan sekarang untuk yang pembinaan para mualaf. Untuk yang kristologi, saya ditargetkan kita harus berdebat dengan pendeta 2 kali dalam setahun. 1 tahun. Kita cari. Nah, itu bentuk dakwah kita gitu. Itu tempatnya mereka nentuin apa kita nentuin? Bisa kita nentuin, bisa mereka nentuin gitu. Bebas. Tapi kita maunya di tempat yang bermartabat atau yang bagus lah gitu. Hotel misalnya hotel bintang 5 gitu kan. Kan enak makan tidur enak, mereka datang tinggal siapin materi, tinggal debat gitu kan. Itu. Tapi yang jelas di dalam dialog kita dengan pendeta itu juga ada aturannya. Jadi di dalam aturan debat itu ya istilahnya nggak boleh kita mengeluarkan kata-kata kotor, nggak boleh menghina pribadi. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kita juga harus ilmiah dan akademis gitu. Makanya kalau Dondi ya tenang ya, kalau kita perhatiin kalau debat itu diskusi itu tenang gitu, nggak emosional. Ya ngapain teriak-teriak, Pak? Putus suara dan. Karena juga tambahannya kalau Dondi juga yakin sama yang kalau Dondi suguhkan tadi. Iya. Kan kalau orang berteriak atau menggunakan intonasi tinggi, itu kan bisa 2 kemungkinan, Pak. Bisa untuk menutupi kelemahan. Betul. Bisa juga apa? Memang dia emosional. Memang dia emosional gitu. Tapi kalau saya tahu apa yang dia bicarakan, saya sudah tahu apa yang jawabannya di dalam buku-buku tertentu, bisa santai aja. Tinggal saya tunjukkan aja, nah silakan bantah gitu. Iya. Biasanya nanti kalau sudah saya tunjukkan bukunya, mereka membantahnya suaranya langsung turun gitu. Nanti cari apa alasan yang lain, kanan kiri gitu, atau muter-muter gitu. Gitu aja. Ini kalau kegiatan di studio nih apa aja kok? Ya kalau studio kita biasanya membuat, biasanya kita bikin podcast. Podcast dengan para mualaf-mualaf atau yang baru masuk Islam. Kita gali apa yang memicu atau yang membuat mereka mau menerima Islam dan masuk Islam atau memeluk Islam. Karena apa yang kita bicarakan dengan para mualaf-mualaf itu kan bisa jadi juga menjadi pintu hidayah buat yang lain yang nonton. Ya, betul. Gitu. Selain itu kita juga bikinkan kajian-kajian berdasarkan dari kitab-kitab mereka, juga dari kitab-kitab yang lain, ya dalam arti yang sifatnya edukasi. Bukan kajian-kajian yang hanya menghina gitu. Iya. Kita kan nggak boleh menghina, tetapi ini kita semua dari sumber dokumennya. Kalau ada sumber dokumennya apa bisa disebut menghina? Kan enggak. Nah kalau dianggapnya saya menghina ya berarti buku ini yang menghina dong. Nah, kalau mau nuntut berarti nuntut buku-buku inilah gitu. Nggak ada kajian khusus ya? Kajian khusus misalnya tiap hari apa? Ada kajian kristologi khusus buat para pemula itu nggak ada? Kalau yang buat umum belum. Belum ada ya. Tapi saya ada kajian khusus di hari Selasa. Di mana tuh, Pak? Di sini. Jadi alhamdulillah saya juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Bekasi. Dosen apa sekolah tinggi ini belum lama baru dibuka kelas kristologi lagi gitu. Dulu mereka sudah pernah punya kelasnya,
terus sudah ditutup karena guru-gurunya nggak ada. Sekarang dibuka lagi. Dosennya salah satunya adalah saya. Nah, kalau misalnya baru semester baru, saya datang ke kampus, mengajar di sana lah, perkenalan. Tapi pertemuan kedua dan seterusnya, saya suruh mahasiswa datang ke sini. Karena nggak mungkin tiap minggu saya bawa kitab, repot. Jadi mahasiswa datang ke sini, saya langsung buka di sini. Berapa orang biasanya yang hadir di sini? Yang terakhir itu ada 13. Oh, 13. Jadi udah siap ini dong Koy, apa modulnya, silabusnya tuh udah lengkap. Sudah. Runut ya. Sudah. Jadi kan gini, di dalam kristologi itu kan selain daripada yang tadi kita ngobrolin bahwa tidak semua hal yang kita bicarakan tuh hanya masalah mengenai ketuhanan Yesus gitu. Betul. Tapi kan juga harus ada poin-poin lain yang penting, yang krusial. Kalau tadi saya bilang kalau kita hanya meributkan Yesus Tuhan atau bukan, jatuhnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau yang begini-begini, apa yang mau lakum dinukum waliyadin? Gitu. Ini sudah bahasan ilmiah, buku-buku ini udah bahasan ilmiah. Silakan bantah. Gitu. Kalau dia ada rencana mau bikin buku gak gitu, kayak Ustaz Isal kan produktif tuh bikin buku ya. Misalnya cara ngebantah ini loh, Oten menyebarkan subhat seperti ini, bantahnya ini, bantahnya. Ada gak gitu? Dia bagus tuh kayaknya. Ada. Saya sudah menyiapkan buku lah, kurang lebih dari tahun 2018 sampai 2020 udah saya siapin. Isinya mengenai kontradiksi Bible. Ya. Jadi yang saya buat di situ bentuknya dalam bentuk tabel. Cuman belum ada penerbit yang mau nerbitin. Alasannya? Nggak tahu. Takut kan? Takut ya. Nanti kita cari nih kok. Boleh kalau ada. Dewan dakwah misalkan Dewan dakwah ada apa nih kan? Punya percetakan juga. Bisa kita coba nanti. Oke kok. Ya. Kembali lagi nih agak-agak berat lagi nih ya. Siapa sih yang pertama kali memiliki ide menjadikan kitab Perjanjian Lama itu digabungkan dengan kitab Perjanjian Baru? Padahal kita tahu bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab milik orang Yahudi ya. Kalau nanya siapa orangnya, saya nggak tahu orangnya. Tetapi ini kan kerja kelompok. Ya, kerja suatu golongan gitulah. Kan tadi saya di tengah-tengah tadi saya juga sempat cerita bahwa Yahudi dan Kristen ini kan berpecah ketika berbicara mengenai Yesus yang dianggap sebagai Mesias atau bukan. Gitu kan. Dari situ pecahnya pada waktu kitab yang dalam bahasa Ibrani ini sudah diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Mungkin pada waktu kitab Septuaginta diterjemahkan, belum ada kepikiran bahwa ini akan menjadi kitab orang Kristen. Mungkin pada waktu itu ya. Yang menerjemahkan kitab Tanakh menjadi Septuaginta, ini kan melalui dua proses nih Pak. Yang pertama ini 72 rabi-rabi Yahudi yang ada di Yerusalem, dipanggil ke Alexandria, Mesir. Yang memerintahkan untuk menerjemahkan ini menjadi Septuaginta itu adalah Raja Ptolemy II. Kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Alexandria kan memang dikenal sebagai pusat perpustakaan gitu, pusat ilmu lah gitu ya. Mesir ya. Mesir. Setelah 72 menerjemahkan kitab-kitab yang ada di dalam Torah, hanya 5 kitab Musa aja Pak. Diteruskan dengan kitab-kitab Nefim dan Ketuvim oleh orang-orang Yahudi yang juga ada di Alexandria, Mesir. Tetapi ditengarai orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah terpapar Helenisme. Karena kan bangsa Mesir, Palestina itu kan semuanya sudah di bawah namanya penyebaran atau kuasa Yunani pada waktu itu. Kan kita kenal kan bangsa Israel ini setelah mereka menjadi satu kerajaan Israel, setelah pecah menjadi Israel utara dan selatan, yang utara dikuasai oleh bangsa Assyria, kemudian Babilonia datang menguasai seluruh Israel. Israel dibawa ke Babel untuk diasingkan. Kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia, oleh Raja Cyrus waktu itu. Pada waktu zaman Raja Darius, bangsa Israel sudah boleh pulang ke Palestina untuk membangun bait suci yang kedua. Jadi Darius ini kan sudah merupakan penguasa pada saat itu nih. Persia pada waktu itu kan menjadi memang penguasa yang daerah situ yang paling besar gitulah. Barulah bangsa yang kecil dari Yunani, Alexander Agung, tahu kan Pak ya? Alexander Agung ini kan yang berani melawan kebesaran Darius nih. Dengan segala macam trik strategi perangnya, walaupun Alexander Agung ini kalah jumlah tentaranya, tapi mereka bisa mengalahkan Darius.
atau bangsa Persia. Setelah Alexander Agung mengalahkan daerah-daerah situ semua, dikuasain semua, kan baru menyebar yang namanya budaya Helenisme, Pak. Paham ya, Pak ya? Paham. Helenisme tahu ya? Nggak tahu Helenisme. Sistem kepercayaannya menyembah dewa-dewa. Ya udah Pak ya. Ya kan? Sama dengan pagan ya. Ada Dewi pagan. Helen. Ya. Dewi Helen itu anaknya Zeus. Ya, karena dewa Zeus menghamili dewi yang lain gitu. Nanti ada dewa Zeus menghamili perempuan muda manusia, punya anak Perseus. Ada dewa Zeus menghamili perempuan muda, punya anak Hercules gitu lah. Hercules atau Perseus ini dianggap setengah manusia, setengah dewa gitu. Konsepnya kan mirip dengan Yesus. Yesus kan juga dianggapnya apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Hercules juga begitu. Karena ibunya manusia, bapaknya dewa paling tinggi, jadi disebutnya setengah manusia, setengah dewa. Gitu. Konsepnya mirip kan, Pak? Cuman detailnya memang berbeda gitu. Kalau di Yesus nggak bisa dia mengangkat barang yang berat gitu. Kalau Hercules kan bisa gitu kan. Cuman itu kan detail aja. Tapi konsepnya kan mirip. Gitu. Nah, setelah Septuaginta ini jadi, ini Septuaginta ini kan beredar terus. Bahkan pada saat Yesus sudah lahir, sampai nggak ada pun, Septuaginta ini masih ada. Bahkan sampai abad keempat Masehi. Ini baru final di resensi gitu, tadi saya bilang, oleh Hesisius gitu. Barulah menjadi diterjemahkan ke bahasa Latin, Vulgata. Baru dari Vulgata, setelah menjadi perjanjian lamanya orang Kristen, baru nanti diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain. Kalau Bapak nanya siapa yang pertama kali menjadikan ini menjadi kitabnya orang Kristen, namanya saya nggak tahu, Pak. Tapi ini kan kerja kelompok nih. Ya, kerja kelompok. Karena apa? Ya karena bapak-bapak gereja itu yang meresensi ini bahwa ini adalah berbicara mengenai Yesus di PL gitu. Nama-namanya kalau yang meresensi ada Origen, Lucian, Hesisius. Nanti ada Jerome yang menulis dalam bahasa Latin Vulgata. Ya ini bapak-bapak gereja gitu loh, Pak. Yang sampai akhirnya Septuaginta dijadikan perjanjian lamanya orang Kristen. Karena pahamnya ini kan berkembang terus nih. Pahamnya kan nggak langsung ujuk-ujuk jadi nih. Yang Trinitarian. Trinitarian aja kan nggak langsung timbul begitu aja. Sebelum Trinitarian sudah ada kelompok-kelompok yang mempercaya misalnya apa? Doketisme. Yesus itu wujudnya Tuhan di bumi. Nggak lama nanti timbul kelompok separatisme namanya. Yesus itu sebelum dibaptis bukan Tuhan. Setelah dibaptis dia baru Tuhan. Nanti pada waktu Yesus disalib yang diangkat tuh Kristusnya bukan Yesusnya gitu. Itu namanya kelompok separatisme. Nanti ada kelompok modalisme. Modalisme ini mode ya, peran gitu. Jadi apa namanya seperti kita misalnya Pak Nanto di kantor sebagai apa? Direktur misalnya. Di rumah sebagai ayah, di RT mungkin sebagai RT. Nah, peran gitu loh, mode gitu. Ini yang akhirnya menimbulkan nanti ada modalisme monarkianisme, modalisme sabellianisme. Nah, yang Penghindritan itu salah satu dari sini. Gitu. Baru timbul aliran Trinitarianisme. Trinitarianisme ini sebenarnya diawali oleh Bapak Gereja di abad kedua namanya Tertullianus. Tertullianus ini menganggap bahwa kita ini manusia nih tidak bisa berurusan langsung dengan Tuhan. Dianalogikan dengan warga negara yang tidak bisa berurusan langsung dengan hakim. Harus ada pengacara kan, Pak? Pengacara ini kan berarti kan fungsinya sebagai pengantara. Wakilnya. Ya, wakil. Jadi Tertullianus hanya menganggap Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu hanya 3 pribadi yang berbeda tapi tidak setara. Berkembang pada waktu abad keempat nanti ada Bapak Gereja lagi namanya Athanasius memodifikasi pemikiran Tertullianus ini dengan apa? Kalau yang tadinya tidak setara sama Athanasius dinyatakan setara. Gitu. Berkembang lagi, nanti di akhir abad keempat ada konsili yang lain, konsili Konstantinopel, yang Roh Kudus tadinya belum ditetapkan sebagai Tuhan, baru tetapkan jadi Tuhan. Urutannya jadi ada konsili Nicea 325. Yesus dianggap sehakikat dengan Bapa. Yesus jadi Tuhan. Belum ada Trinitas, baru Duinitas Pak berarti Pak. Baru nanti ada konsili kedua Konstantinopel tahun 381 Masehi. Roh Kudus dianggap juga sehakikat dengan Bapa. Jadi Tuhan juga. Baru komplit ada Trinitas nih. Nanti ada lagi konsili Efesus tahun 431 Masehi.
menetapkan bahwa Maria itu adalah Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi. Bunda yang melahirkan Tuhan. Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Iya. Kenapa diadakan Konsili Efesus 431? Karena ada aliran Kristen lain yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Oh, itu. Namanya kelompok Koliridianisme atau Mariamites. Di surat Al-Maidah 116 kan ada kan? Gitu. Nanti ada lagi Konsili Kalsedon 451 Masehi. Menetapkan bahwa Yesus punya sifat ganda atau duinatur. 100% manusia, 100% Tuhan. Oke. Nanti ada lagi Konsili 583 Konstantinopel II. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus itu, tapi tidak memisahkan Kristusnya. Nanti ada lagi Konsili Konstantinopel III, tahun 681 Masehi. Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak? Gitu. Ada lagi konsili lagi Nisea kedua, tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu kan. Jadi membuat konsili-konsili atau muktamar-muktamar itu untuk meneguhkan akidah mereka. Berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan atau ijtima ulama mereka gitu. Iya. Gitu. Ya. Ya, konsili-konsili itu juga dibuat karena untuk membasmi kelompok-kelompok lain yang dianggap bidat atau sesat gitu. Contoh yang di Konsili 325. Ada kelompok lain yang disebut dengan kelompok Arianisme. Arianisme ini yang dianggap sebagai cikal bakal aliran Unitarianisme yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka menganggap Yesus itu hanya sebagai ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tetapi tetap bukan Tuhan. Nah, jadi kan berarti kan kalau kita bisa melihat sejarah ini kan berarti kan memang ada intrik-intrik. Bahkan ada keterlibatan politik. Iya, kepentingan-kepentingan. Karena di dalam konsili itu tadi semua kayak apa? Kekaisaran Romawi terlibat gitu. Jadi yang menang ya yang berkolaborasi dengan penguasa Kaisar Roma gitu. Sebelum ada Konsili Nisea, Kaisar Konstantin sudah membuat Edict of Milan. Menyatakan bahwa Kristen boleh menjadi agama di Romawi. Kira-kira sebelum Konstantinopel, Konsili Konstantinopel tahun 381, sudah dibuatkan Edict of Thessalonica kalau nggak salah ya, oleh Kaisar Theodorus apa siapa gitu, menyatakan Kristen menjadi agama resmi Romawi. Padahal Yesus tidak mengajarkan kekristenan ya. Tidak. Kalau kita baca ini, Yesus tidak pernah menyebutkan kata Kristen, tidak pernah mengajarkan tentang Kristen. Jadi timbulnya Kristen bukan karena Yesus. Awal mulanya dari Paulus gitu. Ya, di Antioquia itu ya. Ya, di Antioquia setelah dia dan Barnabas dan pengikutnya menetap setelah setahun, Paulus, Barnabas, dan pengikutnya disebut sebagai Kristen. Gitu. Itu kan adanya setelah beberapa tahun setelah Yesus nggak ada. Sedangkan Romawi sebelum menjadi negara yang beragama Kristen, mereka menyembah siapa? Menyembah Dewa Mitra. Mengikuti ajaran Mitraisme. Gitu. Agama pagan ya? Pagan. Mitra dari mana? Dari Persia. Karena dulu Persia dikalahkan oleh Yunani. Gitu. Nah, Romawi dengan Yunani kan 11-12 gitu. Jadi kaitannya sejarah juga berarti. Mitranya diambil sama Romawi, dijadikan agama negara. Selama 400 tahun mereka menyembah Dewa Mitra. Begitu ada Kristen masuk, ini dilebur. Gitu. Makanya ada konsep-konsep yang mirip gitu. Ya kan? Kalau kita melihat Yesus ditetapkan kelahirannya 25 Desember. Mitra juga begitu. Dewa Mitra ya. Hari Minggu. Ya, terinspirasi dari situ ya. Gitu. Terinspirasi dari situ ya. Iya, jadi seolah-olah kayak dilebur gitu loh. Jadi Kristen itu awalnya sebenarnya ajarannya adalah politeisme sebenarnya, tetapi untuk disebut monoteisme mereka menggandeng ini gitu. Menggandeng kitabnya Yahudi yang monoteisme. Kalau sudah di sini kan sudah ada perubahan sehingga untuk digabungkan menjadi kitabnya Kristen ini sudah dimodifikasi dulu gitu. Jadi yang ini masih murni monoteis, di sini sudah ada perubahan
Setelah menjadi ini baru menjadi apa? Kalau monoteisme dengan politeisme digabung jadi apa? Jadi apa tuh? Jadi monopoliteisme dong. Atau monopoliteisme. Ada mononya tapi juga ada polinya gitu. Iya. Kenapa? Karena di Kristen ini mereka menganggap kan Tuhan, oke, walaupun mereka bilang Tuhan Maha Esa, Tuhan Esa, kan ada tapinya. Kalau kita kan, kalau Islam kan selalu ngomong pakai titik. Kalau ngomong mereka ngomong selalu pakai koma. Tapi mereka bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Gitu. Begitu ada konsep Tuhan bisa bermanifestasi menjadi makhluk, itu yang sudah menimbulkan perbedaan dengan Islam, gitu. Dengan Yahudi juga. Gitu. Karena di Yahudi juga mengatakan apa? Tuhan bukan manusia, sehingga ia berdusta. Tuhan bukan anak manusia, sehingga ia menyesali. Masa kan ia berfirman dan tidak melakukannya, gitu kan? Bilangan 23:19. Ini kitab orang Yahudi. Terus nanti orang Yahudi juga akan bilang, di kitab sini juga bilang, Tuhan itu tidak ada yang lain, Allah itu tidak ada yang lain, hanya Dia. Tuhan itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Berarti tidak bisa menjadi apa-apa kan? Tidak berubah gitu. Tiba-tiba di perjanjian baru di Kristen, firman itu menjelma jadi manusia. Kan sudah bertabrakan konsep ketuhanannya. Begitu juga konsep keselamatannya. Gitu. Kalau konsep Trinitas itu kan berawal dari Paulus ya? Enggak. Bukan dari Paulus, bukannya. Paulus mengajarinnya gini. Kepala dari wanita itu laki-laki atau suaminya. Kepala dari laki-laki itu Kristus. Kepala dari Kristus itu Bapa. Beda nggak? Sama nggak dengan Trinitas kalau begitu? Beda kan? Beda. Berarti antara istri punya kepala suami, suami punya kepala Yesus, Yesus punya kepala Bapa. Berarti ada apa? Ada hierarki lah. Hierarki. Berarti kalau di situ menganggap Yesus itu setara nggak dengan Bapa? Tidak, tidak setara gitu. Kalau ada ayat-ayat yang kelihatannya Paulus mengakui Yesus sebagai Theos, itu adalah permasalahan penerjemahan. Tetapi kalau ada ayat-ayat yang bilang bahwa Allah itu Esa, Bapa itu Esa, pengantara juga Esa. Pengantara, Pak, sebutnya. Paulus menyebut Yesus sebagai pengantara. Berarti Paulus tidak menyamakan atau tidak menyetarakan Yesus dengan Bapa, kan begitu? Paulus menyebut Bapa sebagai Theos, menyebut Yesus dengan Kurios. Tidak disamakan gitu. Sepertinya pemahaman Paulus itu tidak jauh berbeda dengan yang Tertullianus gitu. Sepertinya, tetapi kan kemudian dimodifikasi lagi oleh gereja menjadi setara gitu. Jadi kalau dibilang adakah ajaran Trinitarianisme atau ajaran Trinitas di dalam Bible? Kalau melihat daripada ajaran Paulus, seperti tidak mengajarkan Trinitas. Gitu. Kalaupun ada ayat-ayat, tapi itu juga bukan di surat-surat Paulus, Pak ya. Ada di Matius 28:19, ada yang di 1 Yohanes 5:7. Kalaupun dua ayat ini dianggap sebagai proof text bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas, ternyata dua-duanya juga ayatnya tidak otentik. Sisipan ya. Sisipan. Itu yang orang-orang yang meyakini Trinitas, itu kan pasti kan dibantah sama yang anti Trinitas ya, sekte Kristen yang anti. Itu mereka tuh yang Trinitas itu menganggap yang anti Trinitas itu bidat, kafir atau gimana tuh? Bidat, sesat. Ya? Bidat tuh sesat. Sesat. Ya? Jadi di antara mereka tuh tidak ada saling mengkafirkan, enggak ya? Ada juga. Bidat itu maksudnya nggak pengikut. Kalau misalnya dia tidak meyakini Trinitas, berarti dia sesatnya kadar sesatnya itu keluar dari kekristenan atau gimana tuh? Kalau saksi Yehova oleh Katolik atau oleh Protestan dianggapnya bukan Kristen. Oh, saksi Yehova. Ya. Sudah dianggap bukan Kristen. Begitu juga Mormon sama Kristen yang mainstream, Katolik, Protestan, itu dianggapnya udah bukan Kristen. Jadi kalau dianggap bukan Kristen apa? Bingung. Sama kan? Iya. Gitu. Sama seperti kita tidak menganggap Syiah sebagai Islam gitu. Iya. Karena memang pokok-pokok akidahnya memang sudah berbeda. Sudah berbeda jauh. Iya. Sudah berbeda. Nah, terus kalau ini kalau orang Kristen itu kan meyakini siapapun yang percaya Yesus juru selamat itu kan pasti masuk surga. Nah, bagaimana orang yang hidup sebelum Yesus?
Itu pertanyaan itu yang saya tanya ke pendeta, Pak. Sebelum Yesus lahir itu, gimana termasuk? Ya, pertanyaan itu yang saya tanya ke pendeta. Jawabannya apa tuh? Kalau pendeta bilangnya mereka yang sebelum Yesus lahir selamatnya karena hukum Taurat gitu. Oh. Asumsi. Jadi ya? apa ya? Asumsi itu ya. Gitu. Asumsi ya. Nah. Gitu, Pak. Itu sebabnya kenapa sih? Oh, di antara penyebab sesama Kristen itu tuh udah beribuan tahun ya. Belum ada kata final tentang konsep ketuhanannya itu. Ada pendeta yang bilang itu akan sampai kiamat, Pak. Oh gitu ya? Ada pendeta yang bilang sampai kiamat itu. Itu sebabnya kenapa itu ya? Ya itu tadi karena karena perbedaan itu tadi ya tadi. Ayat-ayatnya tuh bisa ditafsirkan dengan pemahaman yang berbeda-beda. Jadi kalau Yesus Yehova menggunakan ayat ini untuk mendukung doktrin mereka. Trinitarian juga menggunakan ayat yang lain untuk mendukung doktrin mereka. Begitu juga yang Oneness gitu. Karena ada ayatnya, nah karena mungkin ini juga ditulis oleh banyak orang. Ini bukan satu pengarang nih. Betul. Ya. Kalau Quran kan satu pengarang. Kalau ini kira-kira ada 40 pengarang, Pak. 40 pengarang yang ada di dalam rentang waktu kira-kira 1.500 tahun. Ya udah dicampur-campur banyak kepentingan politiknya juga. Jadi kan antara kitab ini juga mungkin ada akidah-akidah yang sedikit berbeda, kemudian ditafsirkan oleh orang yang berbeda, sehingga menimbulkan kelompok yang berbeda. Gitu. Wong kita juga masih bisa menggunakan ayat-ayat di dalam kitab mereka untuk membantah mereka kok, Pak. Untuk membantah doktrin mereka juga kita juga menggunakan dari sini. Itu yang kodon dilakukan itu selama ini. Iya. Kan? Itu juga dilakukan oleh Imam Ghazali, Pak. Untuk menuliskan, untuk membantah orang-orang Nasrani. Jadi itu udah dipakai oleh ulama-ulama kita zaman dulu sebenarnya. Masuk menghadapi ateis ya kodoni ya. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini kapan saatnya seorang itu bisa dikatakan siap untuk diskusi atau berdebat dalam masalah kristologi? Ya, kalau dia sudah menguasai betul konsep ketuhanan yang ada di dalam Yahudi, juga konsep keselamatannya, juga dia juga sudah memahami sejarah kitabnya orang Kristen, dia sudah bisa membuktikan perubahan apa yang dari kitab Tanakh menjadi Septuaginta menjadi Perjanjian Lama. Kemudian dia juga sudah menguasai konsep ketuhanan di dalam Kristen, sejarah kitabnya, siapa yang dianggap penulisnya, apa permasalahannya di dalam kitab itu. Nah, saya rasa dia udah bisa berdebat. Ya. Gitu. Secara detail ya. Secara detail. Harus detail gitu. Iya. Kalau nggak detail nanti dianggap asumsi. Betul. Nah, yang paling penting lagi, setiap kali ada perdebatan itu harus ada literasinya, Pak. Iya, betul. Kalau cuma ngomong, tidak bisa dibuktikan dengan literasi, takutnya nanti kan jadi asumsi. Iya, betul. Kalau asumsi kita salah, yang kita bawa di belakang nama kita kan mungkin juga selain diri kita pribadi juga di belakang kita ada nama yayasan. Betul. Begitu juga di belakang lagi ada nama Islam. Betul. Itu yang lebih besar lagi. Itu yang lebih penting kan. Jadi kita tidak boleh membawa nama Islam dengan asumsi, harus dengan dalil gitu. Jadi berdasarkan berangkat dari ilmu lah ya. Iya. Pemahaman yang utuh gitu. Iya, jadi ya saya berharap teman-teman yang mau berdebat kristologi itu ya pelajarinya secara komprehensif nih. Boleh belajar teologinya boleh dan memang itu penting, tetapi bukan yang terpenting gitu. Karena kalau teologi ya itu tadi saya bilang jatuh-jatuhnya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita bisa membicarakan sejarah kitab mereka, kemudian ketidakoutentikan ayat-ayat mereka, apa yang mau dibantah, Pak? Ya. Kita menggunakan sumber mereka sendiri kok gitu. Perbedaan-perbedaan di dalam kelompok mereka, ini kenapa bisa sekian kitab, nih berapa kitab, nih berapa kitab. Iya. Itu. Ya. Dan niatnya juga harus lurus ya, kok ya. Nah, macam kita ingin menyadarkan mereka, ya kan, mengentuk kesadaran berpikir mereka. Gitu. Nanti kalau mereka sudah tidak bisa menjawab atau sudah bisa berpikir, menanyakan alternatif, nah baru Islam atau Qur'annya baru kita perkenalkan. Itu yang saya lakukan, Pak. Gitu. Selama ini kan kalau ini kan sering diskusi sama mu'alaf yang lebih sering datang ke sini ya. Jadi biasanya ayat-ayat Bible apa yang membuat mereka tuh bingung sehingga mereka tuh tersentuh ingin mengetahui tentang Islam dan masuk Islam gitu. Contohnya tadi gitu, Pak. Yang tadi saya bilang ayat-ayat Bible ya. Yang tadi saya bilang Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah, bertobat. Ya.
anak tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya, ayah tidak menanggung kesalahan anaknya, yang berdosa itu yang mati. Misalnya contoh. Ayat-ayat seperti itu kan sebenarnya kan sudah simpel, jelas, ya, tegas gitu kan. Sederhana juga ya. Kalau mereka menerima doktrin-doktrin gereja, apa namanya, Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, yang membuat bingung. Akhirnya ya saya kasih lagi ayatnya. Nah, Yesus sendiri mengajarinya untuk berdoa kepada siapa? Bapa kami kan. Yesus ngajarinnya doa Bapa kami kan, bukan Bapakku gitu. Iya. Kalau Yesus bilang doa Bapa kami, berarti Bapa itu Bapaknya Yesus dan murid-muridnya, atau cuman Bapaknya Yesus saja? Berarti kan Bapaknya Yesus dan saudara-saudaranya. Yesus juga mengajarkan di Bible-nya juga untuk menyembah Tuhan Allahmu. Ya, walaupun bahasanya terbalik nih, harusnya Allah Tuhanmu. Kepadanya sajalah kamu harus berbakti dan menyembah. Yesus sendiri juga berdoa kepada Tuhannya, teman Getsemani. Yesus sendiri juga mengatakan kepada Maria Magdalena, pergilah, katakan pada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, atau Allahku dan Allahmu. Berarti kan Yesus punya Tuhan yang sama dengan Tuhannya murid-muridnya. Sekarang kalau mereka bilang Yesus Tuhan, apakah Tuhan punya Tuhan? Nanti giliran tuh dibilang Tuhannya 3 nggak mau, tetap bilangnya 1. Tetapi giliran Yesus berdoa kepada Tuhannya, minta supaya tidak disalib, bagaimana? Nah, itu kan ajaran-ajaran yang membingungkan. Nah, saya pakai ajaran-ajaran ayat-ayat yang udah eksplisit aja gitu. Ya sudah jelas-jelas Yesus mengatakan harus menyembah kepada Tuhan Allahmu saja kok. Yesus juga bilang satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, satu-satunya. Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. Satu-satunya loh. Terus dan mengenal Yesus yang kau utus. Yesus utus. Berarti Yesus utusan. Berarti Yesus nabi. Yesus juga bilang lagi nanti di Yohanes 13:16. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti kan Yesus tidak lebih tinggi dari Bapaknya. Nanti mereka jawab, ya kan Yesus jadi manusia, gitu katanya. Nah, begitu bilang Tuhan jadi manusia, itu kita sudah bisa. Nih, yang percaya Tuhan atau Dewa jadi manusia itu penganut pagan. Ini buku-bukunya banyak nih. Bahkan orang-orang Kristen sendiri yang menulis bahwa di dalam Kristen memang ada unsur pagan gitu. Ya. Jadi kalau yang percaya Tuhan atau Dewa bisa jadi manusia itu adalah penganut pagan, terus apa bedanya Kristen dengan pagan? Tapi bukan berarti kita terus harus memusuhi atau membenci orang-orang Kristen, bukan. Kita hanya berbicara ilmu, literasi. Gitu. Biasanya dari situlah mereka bisa menerima. Kalau Bible itu kenapa sih sering ada revisi gitu kok? Yang aneh dengar tuh yang direvisi terjemahannya, Pak. Terjemahannya. Kalau teks aslinya bukan direvisi, tapi juga banyak sekali teks aslinya. Mau contoh nggak, Pak? Contohnya betul. Contohnya. Tapi ada juga yang direvisi begini, Pak. Ada juga Bible yang awalnya tidak menandai satu ayat itu sebagai ayat yang tidak otentik, di revisi berikutnya ditandain bahwa ini ayat memang tidak otentik. Itu ada juga yang begitu. Di footnote gitu ya? Catatan kaki ada footnote-nya apa gimana? Iya, ada bukunya. Ini Bapak bisa lihat nih. Ya, Lukas 4 ayat 44 cari, Pak. Ayat 44. Ini baru sekali nih megang Injil nih. Jangan pakai bismillah, Pak. Iya. Ayat 44. Iya, coba cari. 3. Ini 42. Saya bingung nih nyarinya gimana kok. Sebentar. Saya cari dulu. Soalnya ini banyak angka-angka nih ada. Ya. Bentar, saya mau kasih lihat dulu perbandingannya. Tiga 38, 40, 41. Nah ini Pak, sini. Ini kan cara baca gini Pak. Ini ada Lukas, ini ada terus ini angka pasalnya. Jadi kalau ini Lukas 34, sini ada 4, berarti ini 4 angka besar ini pasalnya. Ayatnya tinggal cari huruf yang kecil-kecil angkanya. Nah ini. Oh, caranya gitu. Nah, ini. Oh, ini. Nah, coba baca.
Oke. Ini Pak Anto bisa baca yang sini. Ini kan Lukas 4 juga. Ayat 44-nya berarti yang ini. Oke. Pak Nandi dulu yang baca. Duduk. Bapak mendingan di sini biar kameranya kelihatan. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Di mana, Pak? Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Di mana? Yudea. Sekarang Bapak baca bahasa Inggris. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Sama nggak Pak, Yudea sama Galilea? Beda. Jaraknya 70 mil. Jadi kalau gitu, yang salah yang mana? Yang benar yang mana? Enggak, saya nggak nanya yang benar. Yang salah yang mana? Nggak mungkin dong Pak, dua-duanya benar. Pasti ada yang salah. Betul. Jadi saya nanya yang salah yang mana gitu. Kenapa bisa berbeda begini? Karena sumber manuskrip yang untuk diterjemahkannya berbeda gitu. Nanti ada lagi yang lain. Mau contoh Pak lagi? Ya, boleh. Menarik juga nih, seru juga nih. Tapi Ko Doni harus buka. Saya buka ya. Nah. Nah ini 2 Samuel 21 nih ayat 19. Tunggu ya Pak ya. Ya. Oh ya, boleh pakai ini. Oh, ini cepat ya bukanya ya. Karena dari kecil Pak. Dari kecil saya. Mantan. Saya dulu pernah juara 2 lomba adu buka ayat Bible Pak. Oh. Gitu ya. Oke, cepat. Di gereja ya. Tahu dia ininya. Posisinya udah tahu nih. Mana? Ini yang kuningin. Oke. Bapak dulu situ aja. Oke. Bapak dulu yang baca. Ya. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregin, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gar itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Elhanan menewaskan siapa Pak? Menewaskan Goliat. Coba Pak baca Pak. Okay. Again there was war at Gob with the Philistines, where Elhanan, the son of Jeri Oregim, the Bethlehemites, killed the brother of Goliath, the Gittite, the shaft of whose spear was like a waver's beam. Jadi di situ Elhanan membunuh siapa Pak? Saudaranya Goliat ya. Brother of Goliath. Brother of Goliath. Ya, berarti saudaranya Goliat. Yang di sini Elhanan menewaskan Goliat. Ada membunuh Goliat, di sini membunuh saudaranya Goliat. Yang salah yang mana? Gitu. Beda kan? Iya. Itu udah ratusan Pak yang begitu Pak. Oh gitu ya. Dijadikan buku nanti. Itu saya sudah ada buku yang tinggal dicetak, cuman tadi itu. Ini baru 2 lah contohnya lah. Kok ada pertanyaan yang menggelitik yang mungkin kitab ini jarang disebut dan paling sering ditolak, yaitu Injil Barnabas. Ditolak oleh siapa? Ya di kalangan beberapa oten lah ya. Oh. Injil Barnabas itu begini begitu. Pokoknya konotasinya jelek lah ya. Itu kenapa Injil Barnabas itu ditolak oleh kalangan Kristen ya sebagian ya. Dan apakah ada sekte Kristen yang menerima Injil Barnabas? Kalau saya nggak ada. Jadi mereka nolak semua. Alasannya? Islam menolak nggak? Nolak. Kenapa? Karena bukan itu, bukan dari Nabi Isa. Memang bukan dari Nabi Isa, tapi di dalam Injil Barnabas itu disebutkan bahwa Nabi yang akan datang itu nanti bernama Ahmad. Iya. Islam menolak nggak? Enggak menolak. Hah? Kalau konteks isi yang mimba di semua Ahmad itu nggak menolak. Yang baca di. Tapi di dalam kitab yang sama yang dikatakan Al-Masih itu Muhammad bukan Isa. Jadi di Injil Barnabas. Jadi di Injil Barnabas di kitab yang sama yang disebut Al-Masih itu Muhammad bukan Isa. Itu kan tidak sama dengan akidah kita. Berarti kita juga menolak. Gitu. Dan memang di Tenggarai yang menulis kitab Barnabas itu orang Islam. Oh. Gitu. Di abad 16. Iya. Aneh pernah dengar itu. Saya nggak pernah pakai
Gospel Barnabas. Oh gitu. Jadi semua yang disebut kalau orang awam bilang Injil Barnabas itu sebenarnya ada 3, Pak. Yang pertama Epic of Barnabas. Kira-kira ini abad kedua. Nanti ada lagi Acts of Barnabas. Ini yang di abad kelima, Masih. Nanti baru ada Gospel of Barnabas. Ini yang di abad ke-16. Barnabas itu nama orang? Barnabas itu nama orang. Murid Yesus bukan? Setahu saya bukan. Ini yang Barnabas yang dimaksud ini adalah yang orang soleh yang bersama dengan Paulus di Antioquia itu. Oh. Tapi berseberangan dengan Paulus? Oh, enggak, orang bersama Paulus kok. Oh, bersama Paulus. Iya. Bersama Paulus di Antioquia selama setahun baru mereka disebut Kristen. Oh iya. Gitu. Oke, kok nih kan ada beberapa kasus ya yang mencuat ya, yang nggak tahu yang nggak yang terekspos tuh kan mungkin jauh lebih banyak lagi ya. Ada orang-orang yang mengaku mu'alaf gitu kan, ternyata dia mu'alaf abal-abal alias bohong-bohongan. Nah ini membedakan antara mu'alaf yang benar-benar mau masuk Islam atau yang abal-abal tuh gimana sih kok? Apa kalau kita dulu harus kita ngetes dulu atau gimana, bener nggak gini gitu? Iya, karena di masjid kita pernah kok kayak gitu. Jadi ngaku kasih kesaksian. Kita kan sama Islam itu kan gampang percaya sama orang ya. Terus ngumpulin duit juga gitu. Ngumpulin duit, ngumpulin ini baju, begitu pas sholat Isya berjamaah dia kabur. Malam mati kita cek ternyata nggak ada. Ya. Kalau dulu saya juga pernah kejadian yang sama begitu. Saya mensyahadatkan orang, ternyata orang ini setelah kita taruh di pondok pesantren kita, baru ketahuan ternyata dia pernah bersyahadat di tempat lain. 2 kali malah. Ya, memang agak sulit ya mendeteksi orang-orang yang seperti itu. Tapi pada akhirnya sekarang kita menjalankan programnya itu kalau untuk orang yang benar-benar mau bersyahadat itu istilahnya kita monitor. Kita monitor dan kita kirim orang ke tempat rumah dia. Iya. Ya, kita kirim. Dan kita juga istilahnya menjalankan program pembinaan. Ayo belajar Islam kalau memang beneran Islam. Bahkan tadi kan saya bilang kalau belum sunat kita kirim ustadz untuk sunat. Nggak usah bayar. Iya. Nah, jadi yang kita kirim guru kan nanti kan lama-lama juga ketahuan ini mualaf beneran apa enggak gitu. Iya. Gitu. Ya paling cara-caranya seperti itulah yang sekarang ini kita bisa lakukan gitu. Ya, pencegahannya preventifnya itu tadi ya. Pencegahannya saya berharap mualaf center ini atau masjid yang punya mualaf center segera kita punya asosiasi. Oke, tujuannya apa? Setiap mualaf center ini kan setelah mereka mensyahadatkan orang kan didata. Iya. Data ini disetorkan ke asosiasi, dibuatkan dalam satu website tertentu yang bisa diakses oleh para mualaf center ini. Iya, betul. Ada database-nya. Ada database, ada fotonya, ada orangnya, ada dokumennya. Jadi kalau misalnya salah satu mualaf center menerima orang yang mau masuk Islam katanya, kita bisa foto, kita bisa cek namanya dan segala macam dari KTP kan, kita cek ke asosiasi ini pernah syahadat di mana nih orang. Kalau nggak ada, nah kalau nggak ada datanya, baru nih orang bener, istilahnya belum pernah bersyahadat di mana-mana. Itu yang saya harapkan. Jadi saya memang sudah berkoordinasi dengan MUI Pusat supaya kita segera membentuk asosiasi mualaf center. Bahkan masjid-masjid kan juga ada mualaf centernya kan. Itu gabung aja gitu. Jadi siapapun orang yang bersyahadat di situ, datanya laporan di-upload ke website itu. Tujuannya lagi supaya apa? Kita tahu berapa orang sih yang masuk Islam di Indonesia selama setahun misalnya. Itu juga sampai sekarang datanya ada tapi terpencar-pencar gitu. Nggak terkoordinasi ya. Itu yang saya pengen dijadikan satu data sehingga kita masing-masing setiap mualaf center itu mengetahui gitu lah. Sama-sama tahu gitu lah. Mudah-mudahan kalau kita sudah punya asosiasi, hal-hal seperti itu tadi bisa dicegah gitu. Dicegah, betul. Iya. Saya juga sering. Jadi hati-hati orang ini pernah syahadat di sini gitu. Paling cuma begitu aja hubungan antar mualaf center aja. Tapi kalau datanya sudah tersentralisasi kan enak kita aksesnya. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya kalau ada orang yang mau mualaf ya di masjid yang memang tidak punya mualaf center, Pak kalau mau syahadat nggak usah di sini deh Pak, Bapak silakan hubungin ke mualaf center. Itu bisa lebih gitu ya, lebih aman. Bisa. Ya? Karena kan mualaf center lebih bisa memahami. Bisa, gitu ya. karena bisa kayak gini gitu Pak, ya Pak. Kan tidak semua masjid berada atau punya yayasan. Ya. Yang diakui oleh Dukcapil untuk merubah keterangan agama di KTP mereka itu yang berasal surat pernyataan masuk Islam atau sertifikat mualaf yang dari yayasan Pak.
Itu baru diproses. Baru diproses. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, dia datang ke masjid, tapi masjid ini tidak ada yayasannya, ya percuma aja nanti kalau pada waktu dia merubah keterangan agama di KTP-nya. Gitu. Jadi mendingan kalau masjid-masjid yang tidak punya yayasan, mendingan kalau ada orang yang mau datang mau masuk Islam, diarahkan ke mualaf center yang yayasan. Gitu. Jadi nanti supaya bisa diterima oleh Dukcapil. Kalau mualaf center yang yang sekarang ada itu kan yang viral itu yang MCI ya, MCI. yang almarhum Ko Stephen itu. Selain itu apa kok? Ini kita Gerah Mualaf. Gerah Mualaf juga bisa mengeluarkan sertifikat. Banyak, ada Mualaf Center Yogyakarta, ada kita Gerah Mualaf, nanti ada Ayah Sofia, nanti ada Dompet Duafa, ada Masjid Darussalam, ada Masjid Sunda Kelapa. Banyak kok Mualaf Center itu. Nah masalah ini kok, ini lagi ingat nih, masalah zakat. Untuk mereka ini kan 8 asnaf, 8 kelompok golongan yang berhak menerima zakat kan di atau 60. Itu gimana tuh? Apa mereka tuh dapat dari Basnas atau gimana gitu? Apa? Saya pernah dipanggil pribadi. Saya pernah dipanggil Basnas. Basnas juga sebenarnya sangat ingin membantu para mualaf ini. Karena menurut Basnas yang saya dengar, penyaluran zakat untuk mualaf ini masih sangat-sangat terbatas, belum optimal gitu katanya. Nah, sedangkan yayasan-yayasan yang memberikan atau menyalurkan zakat kepada para mualaf ini juga sebenarnya dilema juga, karena yayasan ini belum tentu badan amil zakat gitu. Jadi sebaiknya kalau memang yayasan yang menerima zakat dari umat, terus kemudian menyalurkan kepada umat yang lain termasuk mualaf, sebaiknya daftar dulu ke Basnas nih, sebagai amil zakat gitu. Iya. Ini kayak aneh kan di rumah di Baitul Karim ini ada lembaga amil zakat infak sedekah masih Baitul Karim. Sudah terdaftar. Sudah. Tapi kita nggak ke Basnas, nyantel di Yayasan Yatim Mandiri. Sama juga, tapi dia udah levelnya udah Basnas. Nggak apa-apa. Udah Lasnas. Berarti nanti kalau saya butuh zakat untuk kasih ke mualaf, saya bisa minta Bapak. Bisa. Insya Allah bisa. Nanti bisa kerjasama. Ini kan bisa jadi apa ya? Iya. Pintu pembuka gitu. Iya. Bisa. Karena memang yang kurang diperhatikan tuh yang menurut Ani nih kok ya. Ya itu yang mualaf-mualaf itu dari 8 asnaf itu. Iya. Gitu. Kan mereka kan memang ya orang yang baru dilembutkan hatinya kan. Iya. Ya, karena kan mereka tuh mengalami trauma, mengalami apa? Enggak semua, Pak. Iya, enggak semua. Mengalami apa? Saya enggak. Diskriminasi atau apa? Tidak semua. Tapi ya ada aja yang begitu. Oh, masalah modus kristenisasi nih ya. Kan selama ini kita kenal itu kan mereka kan suka nyaru lah ya. Nyaru itu kan pakai jilbab, pakai peci, pakai baju koko, kemudian ke pasar-pasar menyebarkan kabar Injil, menyebarkan pamflet, brosur gitu kan. Kira-kira ada modus baru kan yang Doni tahu selain dari itu semua? Dari dulu sebenarnya udah ada. Selain daripada yang tadi Pak Nanto sebutkan kan ada modus hamilisasi atau nikahisasi gitu. Ada yang memang sengaja mereka untuk menikah dengan yang beda agama, ditarik ke agama mereka, ada. Ada yang sudah dihamilin duluan, ada. Saya pernah diundang oleh seorang ibu, anaknya sudah hamil 6 bulan, cowoknya orang Katolik. Nggak mau masuk Islam. Gimana? Iya. Ada yang begitu, ada. Juga ada di kampus-kampus. Misalnya mahasiswa yang beda agama, yang teman-teman mereka yang Nasrani mengajak mereka acara makan-makan. Cuman makan. Begitu datang, tempat makan udah ada pendetanya. Ada yang begitu. Macam-macam lah. Iya. Bahkan ada juga yang sampai menggunakan cara-cara yang mungkin agak-agak mistis juga ada. Menggunakan minyak yang disebut minyak urapan gitu ada. Bantuan jin gitu? Hah? Bantuan jin juga gitu? Ya kurang lebih begitu. Ada yang begitu. Banyak sekali modusnya. Jadi kita memang harus benar-benar waspada gitu ya. Bahkan yang namanya kristenisasi itu praktek di lapangannya kan bisa disebutkan kontekstualisasi ya. Itu ada tingkatannya, Pak. Kita taunya tuh ada program yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Apa tuh? Nah, apa tuh C1 sampai C6? C1 itu orang Kristen mendirikan gereja di sebuah tempat, tapi masih menggunakan bahasa berasal dari orang itu. Misalnya kalau negara Belanda bikin gereja gitulah, masih pakai bahasa Belanda.
Kalau C2 dia sudah merubah bahasa asalnya menjadi bahasa lokal, menggunakan bahasa lokal. C3 dia sudah menerima budaya dan tradisi lokal. C4 dia sudah menerima budaya dan tradisi Islam. Islam nih. Ya. C5 dia sudah seperti tadi Bapak bilang, sudah pakai gamis, sudah biar jenggot, pembauran. sudah pakai kopiah. Pembaur. Nah, tapi gerejanya dia menggunakan nama-nama yang Islami. Masjid Masih misalnya. Itu C5. Nanti ada lagi tingkat yang lebih tinggi lagi, Pak, yang sudah totalitas, C6. Dia sudah merubah KTP-nya menjadi Muslim. Ya. Segitu ya? Dia berperilaku seperti orang Muslim. Berarti waktu bikin KTP ngakunya Islam dong? Islam. Kakaknya Islam? Ngakunya Islam, iya. Kakaknya Islam. Bahkan anak istrinya juga ditulisnya Islam. Ada yang jadi dosen. Ada yang kerja mungkin di mana. Terus setelah itu? Setelah itu mereka akan mencari bibit-bibit orang Islam yang bisa dijadikan misionaris. Itu benar-benar terjadi. Belum lama saya wawancara seorang mantan misionaris yang tahu persis begitu. Iya. Saya nonton itu videonya. Sekarang dia lagi ke Sumatera tuh, lagi mencoba ketemu keluarga-keluarga yang dulu sama dia pernah dimurtadin. Allah. Jadi tipsnya apa nih? Tipsnya apa nih kok untuk membentengi akidah umat Islam? Ingat nggak? Dulu waktu zaman penjajahan Belanda, ada orang Belanda namanya Abdul Ghafur. Stohokranyi itu bukan? Nah itu C6. Itu C6. Itu udah C6. Karena dia udah totalitas kan? Sampai naik haji ya? Sampai ke Arab, naik haji, belajar bahasa Arab, datang ke Indonesia, merubah nama menjadi Abdul Ghafur, mengajar bahasa Arab di mana? Di Aceh. Kenapa di Aceh? Karena Aceh yang belum bisa ditaklukkan oleh tentara Belanda pada waktu itu. Setelah dia di situ berapa lama, dia mengirimkan informasi-informasi tentang Aceh ke Belanda, baru bisa kalah. Nah, itu berarti udah mission impossible kan berarti kalau gitu. Nah, gitu. Itu yang paling berat tuh ya, levelnya itu paling tinggi gitu. Jadi tipsnya apa tuh buat orang awam yang buat awam muslim dalam menghadapi serangan misionaris itu, nasihat Kododi itu apa kira-kira yang harus? Ya, yang pertama kali adalah kita harus menguatkan tauhid kita. Tauhid itu harus benar-benar dipegang erat gitu lah. Jangan gampang terpedaya atau terpesona oleh bantuan-bantuan duniawi. Sembako. Ya. Pinjaman, pekerjaan. Itu pernah juga atau sering juga dipakai gitu, Pak. Jangan maksudnya gini. Oke lah, kalau ada fasilitas-fasilitas yang menguntungkan kita, ya kita menerima boleh. Selama kita tahu itu halal gitu. Tetapi pada waktu sudah berurusan dengan kita, diajak ke tempat ibadat mereka untuk mengikuti ibadat mereka, nah itu kita harus bisa dengan tegas menolak. Jadi pada waktu kita menerima bantuan juga akadnya harus jelas, ini bantuan atau pinjaman nih gitu misalnya. Kalau pinjaman harus dikembalikan. Jangan ada udang di balik Kalau bantuan, ya jangan nanti diminta lagi gitu. Karena belum lama terjadi juga. Ada orang masuk Kristen, masuk gereja, dikasih duit, giliran orang ini balik Islam, itu diminta lagi sama gereja gitu. Ada juga yang begitu. Nah, buat umat Islam ya yang paling penting adalah pertebal iman, perkuat akidah, ya, jangan sampai tauhid kita tergelincir gitu. Cara-caranya nanti kita bisa lihat tadi. Begitu mereka menawarkan kita untuk ke tempat selain masjid ya sudah, ini udah pasti program kristenisasi. Bahkan jangan salah, orang-orang misionaris juga datang ke rumah kita menggunakan pakaian seperti Bapak. Tapi bawa ayat Quran yang dipelintir-pelintir gitu. Ada videonya saya, buktinya gitu. Ada. Nanti mempengaruhi iman orang-orang Islam. Gimana tuh cara ngalahin argumentasi mereka tuh kalau mereka ngebujuk kita dengan ini? Sering-sering lah nonton channel Donitan. Saya bahas yang begitu. Cara mengcounternya bagaimana. Kalau mereka menggunakan ayat misalnya Ali Imran 45. Cara mengcounternya dengan Al-Ahzab ayat 69 misalnya. Kalau mereka bawa ayat Quran, misalnya surat 19 ayat 71, mengcounternya dengan ayat 72, nggak jauh-jauh sebenarnya. Kamu menggunakan surat Quran, surat Maryam ayat 33 misalnya, mengcounter dengan ayat 15, masih dalam satu surat yang sama. Rata-rata bisa di-counter semuanya. Kalau misalnya tidak ada ayat yang bisa dipakai untuk mengcounter di dalam Quran, baru kita beralih ke tafsir. Biasanya di tafsir juga sudah bisa menjawab.
Iya, iya. Kalau di tafsir nggak bisa menjawab, kita turun ke hadis sahih ini misalnya. Biasanya di hadis sahih juga pasti udah terjawab. Iya. Hadis sahih nggak terjawab juga, ya kita cari ijtima ulamanya bagaimana. Iya. Biasanya udah pasti terjawab. Belum terjawab juga, tinggal kita pakai hukum kias gitu aja. Iya, iya. Iya, ya kan? Ini lebih berasa nih udah. Lebih ustadz dari ustadz ini. Tapi rata-rata nggak mau dipanggil ustadz ya? Enggak, jangan. Jangan. Rata-rata, Pak, syubhat mereka tuh sudah terjawab di tafsir. Sudah terjawab rata-rata. Nggak perlu kita sampai cari-cari ijtima ulama gitu. Iya, iya. Kejauhan gitu. Iya, Di tafsir rata-rata udah terjawab. Gitu. Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Ya. Cukup. Terima kasih ya kok. Sama-sama. Semoga bisa ketemu. Pak Nanto, Pak Nandi. Nandi. Nah, kan yang ini Pak Nanto, ini Pak Nandi. Mukanya bisa persis sama ya. Kembar identik, Masya Allah. Baru kali ini saya kedatangan tamu kembar identik. Masya Allah, pengalaman baru nih. Oke, sahabat IDN Project Official Rahmati Allah SWT, demikian wawancara diskusi kita dengan Koh Donditan yang alhamdulillah baru saja kita selesaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberikan tidak saja pencerahan, tapi juga yang terpenting adalah penguatan akidah di hati kita, meningkatnya kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dan buat saudara-saudara kita yang Nasrani juga bisa menggunakan hati nuraninya, menggunakan akalnya, karena Islam itu adalah agama yang menenangkan hati dan memuaskan akal. Mari kita fungsikan pemberian dari Tuhan itu, dari Allah SWT itu ya dengan maksimal. Semoga kita bisa menemukan kebenaran yang sejati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu.